Baik, saya langsung saja masuk. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan intelijensia Muslim dan kuasa? Apa itu intelijensia? Dalam bab 1 buku ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan intelijensia. Jadi Bang Yudi dalam buku ini menjelaskan yang dimaksud dengan intelijensia yaitu satu bentuk kelompok masyarakat terdidik yang sifatnya itu punya sifat-sifat kultur yang sama dan kemudian dia berkembang menjadi sebuah strata baru di suatu negara. Lalu kenapa dia tidak menggunakan kata-kata intelektual? Jadi ada perbedaan sejarah ketika kita ngomong intelektual dan intelijensia menurut buku ini. Yang pertama yaitu intelektual itu lahir dari tradisi Eropa Barat. Tradisi Eropa Barat yang sifatnya individual dan kemudian kata-kata intelektual ini kemudian menjadi terkenal ya, kemudian banyak digunakan terutama setelah ada yang namanya kasus Dreyfus. Mungkin di antara kawan-kawan pernah dengar ini ya. Apa itu Dreyfus? Yaitu ada seorang tentara Prancis keturunan Yahudi yang dianggap sebagai mata-mata dan kemudian dihukum. Ini kasus terkenal dan menjadi polemik intelektual pada masa itu. Kemudian si Dreyfus ini dibela oleh seorang penulis namanya Emile Zola. Dia bikin surat terbuka yang dia kasih judul waktu itu Manifesto Intelektual. Sejak itulah kata-kata intelektual itu banyak digunakan dan kemudian dalam diskursus publik itu sering diasosiasikan kepada para pendukung Dreyfus awalnya dan kemudian terus menyebar dipakai oleh banyak orang. Sifatnya individual, berbeda dengan intelijensia yang ini berasal dari tradisi di Eropa Timur, terutama pada saat Peter the Great. Peter the Great waktu itu melihat ketertinggalan Rusia waktu itu kekaisaran ya. Kekaisaran melihat ketertinggalan sehingga kemudian Peter the Great ini kirimkan orang-orang anak-anak mudanya, anak-anak bangsawan waktu itu dikirim ke Eropa Barat dan kemudian balik lagi ke Rusia saat ini ya. Kekaisaran waktu itu kekaisaran Rusia, Polandia, Rusia. Dan ternyata mereka membentuk satu kelompok masyarakat terdidik baru yang kemudian bisa mengubah sejarah Rusia dengan aspirasi-aspirasi politik mereka, dengan kemampuan teknis mereka, dengan kultur yang telah mereka miliki. Nah, sifatnya kolektif, dibentuk, didorong, melahirkan satu kelompok strata terbaru dan kemudian ini punya siapa ini? Strata terbaru dan kemudian muncul secara kolektif muncul bersama-sama, berbeda dengan tradisi yang ada di Eropa Barat tadi. Makanya kemudian Yudi Latif dalam buku ini menyebut bahwa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia respon yang mirip itu sebenarnya intelijensia. Kenapa? Karena ternyata para orang-orang terdidik di Indonesia itu awalnya itu juga hasil dari kebijakan pemerintah. Bedanya waktu itu yang membentuk, kalau di Rusia itu rajanya sendiri, kalau di Indonesia itu pertama kali justru yang menginisiasi yaitu yang namanya politik etis. Nah, gimana nanti ceritanya nanti kita akan lanjutkan. Dan kemudian selanjutnya, apa sih yang disebut sebagai, ini kan judul bukunya juga pusing juga ya, apa yang disebut sebagai genealogi. Genealogi dijelaskan oleh Yudi Latif di sini yaitu studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang beberapa generasi. Itu ya yang didefinisikan ini menurut alur Foucault. Daring gitu loh, kuliah daring. Jadi banyak menggunakan ini ya, pisau analisanya Foucault nanti. Kenapa? Termasuk Foucault itu seorang pemikir Eropa ya. Termasuk penggunaan kata kuasa nanti ya. Kuasa yang dimaksud di sini belum tentu pemerintah, tetapi juga siapa saja bisa memiliki kuasa. Setiap hari Jumat. Pertama, Foucault itu kemudian memberikan penekanan salah satunya yang bisa membentuk kuasa itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa
memunculkan puasa. Baik. Itu terkait beberapa hal dasar terkait kata-kata yang ada di dalam buku ini, Intelijensia Muslim dan Kuasa, kemudian genealogi Intelijensia Muslim Indonesia abad ke-20. Pertama kita akan memulai dari bab pertama yang ada dalam buku ini, yaitu bab pertama tadi pendahuluan sudah kita masuk ke dalam formasi intelijensia di Indonesia. Formasi intelijensia di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud intelijensia menurut buku ini yaitu sekelompok masyarakat terdidik, terutama anak muda terdidik yang kemudian dia sifatnya itu komunal, bukan individual, dan kemudian terutama lagi di Indonesia dia sifatnya heterogen. Berbeda dengan yang tadi kejadian yang ada di Rusia sama yang ada di Polandia, itu sifatnya cenderung homogen. Kalau di Indonesia heterogen. Heterogennya dari mana? Pertama dari secara etnik, yang kedua secara agama, dan kemudian yang ketiga secara aspirasi nanti ke depannya. Jadi para intelijensia ini, Yudi Latif kemudian menyebut intelijensia generasi pertama itu terutama yaitu yang lahir di era sebelum tahun 1900. Yaitu orang-orang Indonesia yang telah mengenyam pendidikan modern, barat dalam hal ini, dan itu lahir sebelum tahun 1900. Siapa saja mereka, ada dalam beberapa orang yang barangkali kita kenal, yaitu intelijensia yang generasi pertama itu kita kenal sebagai salah satunya yang kemudian nanti melahirkan Budi Utomo, itu Dr. Wahidin. Dr. Wahidin Sudirosodo, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan kawan-kawan. Kemudian siapa intelijensia Muslim generasi pertama ini? Yaitu Agus Salim, Cokro-Aminoto, dan kawan-kawan. Mereka lahir di era sebelum tahun 1900. Jadi agak unik intelijensia generasi pertama ini. Banyak di antara mereka itu lahir dari kalangan orang Islam yang taat, bisa bapak, bisa kakeknya, tetapi kemudian mereka tersekulerkan oleh pendidikan barat. Tersekulerkan oleh pendidikan barat, sehingga kemudian generasi ini dengan pendidikan barat yang mensekulerkan itu banyak yang kemudian kehilangan identitas muslimnya. Identitas keagamaannya kemudian hilang. Tetapi sekali lagi teori tentang identitas ini bukan barang mati ya, tapi dia orang nyari identitas itu kan kalau kayak anak muda itu ya. Jadi dia selalu ada proses pencarian identitas. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya terjadi di kalangan intelijensia generasi ini. Contoh par excellence-nya, contoh paling bagusnya yaitu yang terjadi pada Agus Salim. Agus Salim, anak dari keluarga muslim yang taat, kemudian masuk dalam sekolah Belanda, kemudian dia tersekulerkan, kemudian dia siswa terbaik saat itu, tapi nggak ada biaya, kemudian dikasih sama Raden Ajeng Kartini, tapi kemudian nggak lanjut juga ke Belanda, dan akhirnya memilih menjadi bekerja untuk Belanda, tapi bukan kolonial baginya, karena dia pada pemerintah Belanda waktu itu pengennya di Jeddah, ditawari sama Senoh Hukronya. Senoh nawari dia kerja di Jeddah, dan di Jeddah itu dia sudah tersekulerkan ini ya, si Agus Salim ini. Di Jeddah dia ketemu sama pamannya namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di sana dia kemudian menemukan lagi aspirasi Islamnya, sehingga kemudian dia kembali ke dalam bahasanya pertaubatan, sehingga kemudian dia include dalam jaringan intelijensia Muslim waktu itu. Balik ke Indonesia, dia bertemu dengan Cokro-Aminoto dan kawan-kawan, sehingga kemudian membesarkan syarikat Islam waktu itu dengan Abdul Muiz dan sebagainya. Tetapi contoh Agus Salim ini tidak diikuti oleh beberapa orang lain, misalnya yang terjadi misalnya dengan Tan Malaka dan sebagainya. Nanti agak unik sendiri nanti ini Tan Malaka dan sebagainya. Generasi intelijensia pertama rata-rata demikian. Mereka banyak dari kalangan keluarga Muslim, disekolahkan ke sekolah Belanda, yang kemudian mereka kemudian tersekulerkan karena tidak bisa menjembatani antara pengetahuan Islam yang mereka dapatkan barangkali dari orang tua atau dari pesantren yang mereka masukin atau dari suro-suro itu dengan pengetahuan modern barat yang semacam wah luar biasa gitu, terkagum-kagum, sehingga kemudian mereka kemudian hilang dari milieu Islam ini. Nah, sebenarnya modernisasi di Islam sendiri sudah berjalan di awal abad
20 dengan misalnya pembentukan Jamiah Khair di Batavia waktu itu, terutama oleh dari kalangan Arab. Tetapi kemudian Jamiah Khair kemudian pecah nanti ya, yang golongan non-Sayyid itu bentuk namanya Al-Irsyad, yang Sayyid tetap Jamiah Khair 1901. Dan kemudian aspirasi ini terus berkembang dengan kelompok-kelompok lain, kelompok pedagang pribumi bentuk nanti yang namanya Syarikat Dagang Islam dan sebagainya. Kemudian yang kelompok-kelompok priayi itu nanti bentuk yang namanya Budi Utomo. Nah ini agak menarik. Ini perhimpunan-perhimpunan, sebut sajalah ini perhimpunan sebagai proto-nasionalisme, karena pada waktu itu belum ada gagasan menjadi Indonesia, belum ada. Yang ada proto-nasionalisme sebelum Indonesia. Jadi gagasannya waktu itu kemajuan. Mereka merasa tertinggal, sehingga kemudian kita harus maju. Makanya disebut sebagai gagasan kemajuan. Ide-idenya ide-ide kemajuan pada masa itu, intelijensia pertama ini. Belum bisa membayangkan menjadi sebuah bangsa. Nah, tadi sampai Budi Utomo, kemudian Dr. Wahidin ya waktu itu keturunannya juga dari keraton ya, kalau Dr. Wahidin, kemudian Cipto Mangkusumo itu kalau dilacak ke atas itu banyak di antara mereka itu yang kakek-kakeknya kiai dan sebagainya. Nah ini sekaligus kemudian kritiknya Yudi Latif terhadap teorinya Clifford Geertz yang dia sebut, Clifford Geertz itu bikin buku yang cukup terkenal sampai sekarang, itu disebut buku itu judulnya Religion of Java. Dia bagi orang-orang Indonesia, terutama Jawa ya, itu menjadi trikotomi, tiga karakter, tiga kelompok orang Jawa. Yang pertama yaitu priayi, yang kedua abangan, yang ketiga santri. Sebenarnya agak unik karena harusnya abangan, santri, priayi ini beda, tapi dibikin trikotomi ini. Kenapa dia mendefinisikan tiga ini? Karena menurut Clifford Geertz ini, si priayi ini sangat terpengaruh tradisi ningrat dan budaya Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua, abangan ini terpengaruh dengan masyarakat kelas bawah, petani dan lain sebagainya yang terpengaruh dengan animisme, sementara santri ini terpengaruh dengan tradisi Islam. Pada realitasnya, priayi ini banyak yang sebagian abangan, sebagian Islam gitu loh. Jadi pembagian trikotomi ini agak unik sebenarnya, dan ini dikritisi oleh Yudi Latif dalam buku ini. Yang benar ya kalau mau dibagi ya abangan dan santri. Karena realitasnya priayi ini ada yang abangan, ada juga yang santri. Nah, seperti misalnya nanti kita ambil contoh misalnya Jayadiningrat bersaudara, Ahmad, Husain, dan Hasan, salah seorang yang mendapatkan pendidikan barat awal-awal di Indonesia, keturunan bangsawan Sunda ya, keturunan Banten ya, itu dari kalangan dari keluarga santri ini. Kelihatan dari namanya lah, kelihatan dari nama-namanya mereka. Baik, itu generasi pertama itu karakternya seperti itu. Sekaligus sebenarnya di generasi pertama ini muncul satu semangat kemajuan di kalangan orang-orang Indonesia, kalangan orang-orang Hindia, yang kemudian nanti membentuk satu solidaritas bersama. Solidaritas bersamanya itu diawali dengan pertama solidaritas sebagai satu suku. Kemudian satu strata juga muncul. Jadi hal-hal yang sifatnya masih sangat primordial awalnya solidaritas bersamanya itu. Kemudian sesama pedagang muslim, lahirlah Syarikat Dagang Islam dan sebagainya. Dan kemudian nanti di ujung, yang ini kemudian nanti akan melompat, yaitu ketika Syarikat Islam lahir. Syarikat Islam itu lahirnya pertama kali dari Syarikat Dagang Islam. Dari Syarikat Dagang Islam yang tadinya itu ada tokoh yang sangat terkenal di sini namanya Tirto Adi Suryo, yang kemudian kawan-kawan bisa tahu Tirto Adi Suryo ini nama yang mungkin kawan-kawan kalau suka nonton itu kemarin baru saja tayang ya, itu bukunya Pram itu ya. Si Mingke itu sebenarnya dimaksud Pram itu Mingke ini ya, si digambarkan sosoknya Tirto Adi Suryo itu si Mingke ini. Dalam tetraloginya Pram itu ya. Mingke ini si Tirto Adi Suryo, seorang bangsawan yang keturunan juga bangsawan Jawa sekaligus kiai,
kalau kita lacak ke atas, Tirto Adi Suryo keturunannya Pangeran Sambernyowo Raden Mas Said ya. Nah kayak gitu. Nah itu si Tirto Adi Suryo ini lah yang dimaksud Nyingke dalam tetraloginya Pram itu ya si Tirto Adi Suryo ini. Bumi Manusia. Baik, rekan-rekan semuanya, itu Tirto Adi Suryo membantu Haji Samanhudi saat itu membentuk Sarekat Dagang Islam, dibuatkan ADART dan sebagainya, karena Haji Samanhudi itu seorang pedagang, jadi tidak begitu terlalu paham terkait seluk-beluk ADART dan lain sebagainya, sehingga kemudian dibantu Tirto Adi Suryo. Dari Sarekat Dagang Islam ini kemudian menyebar ke beberapa daerah, salah satunya Surabaya. Nah, di Surabaya inilah kemudian intelijensia Muslim yang terutama lahir dari karangan priai itu kemudian mulai masuk. Tokoh yang paling berpengaruh saat itu yaitu Hosyokroaminoto, Haji Omar Said Syokroaminoto, dia keturunannya Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nanti kalau udah baca Hasan Besari Ponorogo itu masih ada rumah joglonya itu di depan itu. Saya sudah berkunjung ke sana. Itu salah seorang pendukung Pangeran Diponegoro, dan nanti keturunan Hasan Besari ini melahirkan beberapa pondok besar ya. Ada pondok Gontor, kemudian pondok dekat situ itu dekat ada satu lagi pondok di dekat Gontor itu yang sama-sama dari situ tradisi keilmuannya. Hosyokroaminoto. Begitu masuk Hosyokroaminoto, Sarekat Dagang Islam yang tadinya itu banyak aspirasinya itu para pedagang, kemudian berubah di tangan Hosyokroaminoto ini menjadi lebih luas lagi. Bukan hanya pedagang, priayi masuk di situ, dan kemudian juga bahkan masyarakat umum. Ada satu buku menarik yang barangkali kawan-kawan bisa baca, buku tipis diterbitkan lagi sama Gramedia, judulnya Student Hijau. Di situ digambarkan sekali, dan jadi salah satu rujukan dalam bukunya Yudi Latif ini juga. Student Hijau itu digambarkan bagaimana Sarekat Islam itu mampu membangkitkan semangat solidaritas bagi masyarakat Indonesia saat itu. Hindia waktu itu, di mana para bangsawan bisa duduk bareng dengan masyarakat kelas bawah, masyarakat kromo, masyarakat yang nggak bisa baca tulis. Dan tiba-tiba mereka menjadi satu perasaan solidaritas. Dari Sarekat Islam inilah nanti sebenarnya kita akan melihat banyak sekali tradisi-tradisi intelijensia berikutnya lahir, bukan hanya intelijensia Muslim. Baik, itu tadi karakter dari generasi intelijensia Muslim generasi pertama. Di situ ada Agus Salim, kemudian ada Syokroaminoto, ada Abdul Muiz dan kawan-kawan, termasuk Suryo Pranoto, ya seorang keturunan Pakualaman, ahli julukannya dulu tukang demo lah si Suryo Pranoto, tukang pemogokan tuh dia yang melakukan konsolidasinya. Nah, Sarekat Islam kemudian mulai 1915-an mulai masuk penetrasi dari kelompok komunis yang dibawa ideologinya itu dari Belanda. Ini nanti yang melahirkan generasi kedua intelijensia di Indonesia yang mulai menunjukkan bentuk-bentuknya masing-masing. Jadi tadinya intelijensia di Indonesia itu sudah heterogen, tapi membentuk satu komunitas benar-benar itu ada dalam generasi kedua ini. Di generasi kedua ini, generasi intelijensia Muslim antara lain lahir dari Sarekat Islam yang kemudian melakukan pembersihan setelah penetrasi komunis masuk lewat strategi blok dalamnya itu. Kemudian lahirlah SI Merah, SI Putih. Kemudian dalam Kongres Sarekat Islam, SI Merah para anggota SI Merah terutama dari cabang Semarang ya, ada Semaun Darsono di situ, kemudian dikeluarkan, lahirlah kemudian intelijensia dari kalangan komunis waktu itu, dari SI Merah ini. Dari SI Merah inilah kemudian lahir dari kalangan komunis, dan kemudian juga, kalau ini cerita barangkali kawan-kawan paling sering dengar ya, di rumahnya Hosyokroaminoto itu lahir tiga orang pemikir besar, yang masing-masing mewakili kelompoknya. Yang pertama yaitu Soekarno, kalangan nasionalis, itu ada di dalam kosnya Hosyokroaminoto, ngekos di situ. Kemudian yang kedua ada Sekartaji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian yang ketiga Semaun juga di situ gitu loh. Jadi tiga-tiganya itu
murid-muridnya Cokroaminoto. Dan memang kita nanti akan melihat seperti itu. Generasi kedua inilah yang kemudian nanti menemukan satu kode bersama dari semua gerakan politik itu, yaitu nama Indonesia. Nama Indonesia ini awalnya yaitu kata-kata yang merupakan hasil riset kultur ya, hasil riset etnografik, etnologi yang dipublikasikan di Singapura sekitar tahun 1850-an, dan itu mencakup wilayah kepulauan Nusantara sampai Madagaskar. Tapi itu kemudian di tangan para intelijensia generasi kedua dijadikan satu kode politik bersama Indonesia itu, yang kemudian mereka jadikan satu kode persatuan dari semua faksi yang ada. Ada faksi kelompok Islam tadi ya, yang kemudian nanti generasi mudanya melahirkan yang namanya Young Islamic Bond ya, JIB. Karena generasi kedua ini nanti, generasi kedua intelijen muslim ini yang kita kenal nanti misalnya Muhammad Nasir, Kasman, Muhammad Rum, dan lain sebagainya. JIB, kemudian lahir juga kelompok nasionalis, mulai memunculkan nasionalis sekuler, ini ya kita ngomong ya nanti ya. Nasionalis sekuler itu nanti akan melahirkan dua garis besar. Jadi tadi kalau komunis itu lahir dari syarikat Islam ya, pertama kali habitatnya itu ada di syarikat Islam, yang nanti intelijensia komunis itu nyempal setelah dikeluarkan dari syarikat Islam. Nah, kalau yang kelompok nasionalis ini terutama dimulai dari kelompok di Batavia dan yang ada di Bandung. Di Batavia terutama tokohnya yaitu Muhammad Hatta, yang di Bandung tokohnya Bung Karno. Nah, mereka kemudian bersatu walaupun sebenarnya visinya agak berbeda. Menurut Bung Hatta, seharusnya kita menitik beratkan kepada pendidikan. Kalau Bung Karno tidak, ini harus merupakan satu gerakan politik. Nah, itulah nanti yang akan memecah. PNI berdiri nasionalis pada waktu itu, tokohnya Bung Karno dicekal oleh Belanda, dibuang waktu itu, diambil alih kelompoknya Bung Hatta bersekutu dengan Syahrir, yang nanti kemudian kita melihat Syahrir ini membentuk satu. Jadi Syahrir ini awalnya dari PNI baru juga. PNI baru, lawannya Partindo. Jadi PNI, kemudian Bung Karno dibuang, lahirlah Partindo, Bung Hatta bentuk PNI baru. Nah, Partindo nanti ketika selesai pembuangan, Bung Karno gabung dengan Partindo, PNI baru ini ada Bung Hatta sama Syahrir. Nah, kemudian nanti Syahrir mengembangkan jaringan intelijensia sosialis. Nah, seperti itu yang terjadi. Buku ini cukup menarik karena dia menggambarkan proses, kalau di dalam bahasa buku ini, sinkronik dan diakronik. Apa itu sinkronik? Yaitu perubahan-perubahan dalam skala singkat ya, tiba-tiba ada kejadian ini, sekaligus diakronik. Dalam jangka waktu yang panjang ini nanti seperti apa efeknya, kemudian dalam jangka waktu yang panjang ini nanti seperti apa bentuknya dan sebagainya. Nah, jadi awalnya dari syarikat Islam lahirnya intelijensia Muslim yang kemudian nanti beranak pinak. Kemudian dari syarikat Islam pula nanti lahir SI Merah yang melahirkan intelijensia komunis. Kemudian dari Partai Nasionalis Sekuler itu kemudian nanti lahirlah nasionalis, kaum nasionalis sekuler dan sosialis. Dan kemudian menjelang tahun 40-an ini intelijensia kedua juga itu melahirkan Katolik dulu kira-kira tahun 23-an itu lahir satu komunitas intelijensia Katolik yang saat itu dipimpin I.J. Kasimo ya. Dan kemudian Kristen muncul kira-kira tahun 30-an sekian. Mereka bikin kelompok juga. Nah, inilah yang intelijensia Indonesia itu bukan intelijensia yang homogen seperti yang disampaikan, tapi heterogen. Dari berbagai macam latar dan kemudian berkembang. Intelijensia generasi kedua inilah yang kemudian nanti menemukan kode bersama namanya Indonesia tadi, dan kemudian menciptakan bangsa ini. Dari berbagai macam perbedaan itu mereka leburkan menjadi bangsa. Jadi Indonesia lahir bangsanya dulu, baru negaranya. Bangsa inilah yang kemudian dibikin dengan yang namanya Sumpah Pemuda itu. Baru kemudian negaranya lahir tahun 1945. Generasi kedua ini termasuk
disebut sama menurut Yudi Latif merupakan salah satu generasi paling baik yang ada di Indonesia karena dia memiliki pengetahuan paling luas, pergaulan yang luas, dan mampu membentuk satu cita-cita bersama blok historis. Generasi kedua, mereka bisa membangun itu setelah generasi pertama tadi bangsawan kemajuan, kemudian generasi kedua bisa membangun cita-cita kebangsaan dan lain sebagainya, termasuk generasi kedua Muslim juga terlibat di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu muncullah generasi berikutnya, yaitu ketika setelah Indonesia merdeka. Menjelang Indonesia merdeka, itu Indonesia dikuasain oleh Jepang. Nah, di Jepang itu banyak anak-anak muda, kaum terdidik yang harus putus sekolah dan mengambil dan bergabung dengan PETA. Nah, ini nanti akan membentuk peta pembela tanah air ya. Dan inilah nanti yang akan membentuk formasi intelijensia berikutnya yang berpengaruh. Intelijensia yang lebih bercorak seperti militeristik. Nah, makanya kemudian kalau kita melihat intelijensia kedua ini banyak berpengaruh pada pembentukan negara dan sebagainya, dan itu banyak berpengaruh pada Orde Lama. Nanti begitu masuk Orde Baru, ini yang banyak pegang kendali itu dari kalangan militer. Kenapa? Karena banyak di antara anak-anak muda waktu itu yang harus putus sekolah dan sebagainya, kemudian mengambil pendidikan militer. Mereka lah yang nanti akan mengisi formasi Orde Baru. Di mana pada saat itu Orde Baru nanti banyak berkolaborasi bukan dengan intelijensia Muslim, tetapi dengan intelijensia dari kalangan sosialis, dalam hal ini PSI, kelompok PSI kuat sekali saat itu, hasil didikannya bapaknya Prabowo, siapa? Itu yang kemudian bentuk mafia berkelit, jaringan PSI ini dipimpin oleh Nugroho Nitisastro ya saat itu ya, Wijoyo Nitisastro dan kawan-kawan, J.W. Sumarlin dan sebagainya. Orde Baru di awal-awal itu banyak terpengaruh, banyak dibantu oleh mereka intelijensia militer ya mereka, kemudian dibantu oleh kelompok dari intelijensia dari kalangan sosialis PSI dan terutama yaitu dari kalangan Katolik yang bermarkas di Tanah Abang melalui CSIS. Di situ ada Sofyan Wanandi bersaudara, kemudian ada Pak Harican Silalahi, dan sebagainya. Nah, mereka banyak, di awal-awal Orde Baru itu banyak berpengaruh kuat sekali. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu lahirlah generasi baru, generasi ketiga, sebut saja generasi ketiga intelijensia Muslim. Saya sebut satu nama yang barangkali kawan-kawan kenal, yaitu Lafran Pane, yang melahirkan HMI. Jadi begitu Indonesia merdeka, lahir pertama kali itu anak-anak muda Islam, kalangan terdidik Muslim, saat itu bentuk yang namanya GPI 1945. Dari GPI ini kemudian terbentuklah HMI di tahun awal 47 Februari, dan di bulan Mei lahirlah PII. Nah, itu banyak dari kalangan aktivis, dari kalangan intelijensia Muslim, terutama saat itu berbasis di Jogja, di STI yang berubah menjadi UII, dan fakultas-fakultas yang nantinya akan membentuk Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dari mereka ini lahirlah HMI dan PII yang kemudian bergabunglah itu anak-anak muda yang mempunyai kesempatan sekolah sampai jenjang tinggi, karena nanti kalau kita melihat ya, sampai tahun 76, ada dalam buku ini datanya, sampai tahun 76, di tahun 76 itu orang dari kalangan Muslim yang sampai perguruan tinggi itu baru sekitar 16.000 orang. Nah, 16.000 orang, dan itu melonjak 10 tahun kemudian itu sampai 100.000 orang, dan tahun 90, 76, 85, 85, 95 itu ada sekitar 0,5 juta orang intelijensia Muslim yang dia mengenyam pendidikan tinggi. Presentasinya sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan jumlah umat Muslim, dibandingkan dengan intelijensia Kristen, Katolik, dan Hindu yang bisa hampir 1% dan sebagainya. Ada datanya dalam buku ini. Nah, menarik, buku ini kemudian menjelaskan itu, proses-proses yang terjadi itu. Lafran Pane melahirkan HMI, kemudian Jusdi Ghazali ya, kalau nggak salah itu melahirkan Jusdi Ghazali PII,
Kemudian partainya saat itu bernaung masih namanya Masyumi. Masyumi ini kemudian ada yang menarik karena Masyumi ini banyak diputuskan oleh kelompok-kelompok kaum muslim modernis, di mana kaum muslim tradisional merasa tidak terlalu mendapatkan tempat, dan gongnya yaitu ketika akhirnya Masyumi memilih Menteri Agama bukan Kiai Wahid Hasyim waktu itu, dipilih waktu itu digantikan dari Muhammadiyah kalau tidak salah, sehingga kemudian NU menyatakan keluar. Tapi itu gong saja, karena sebenarnya dalam perjalanan itu sudah tidak ada kecocokan antara tradisi yang dibangun oleh kaum intelijensia Muslim yang modernis yang mendapatkan pendidikan Belanda dengan intelijensia Muslim tradisional yang lahir dari kalangan pesantren. Digambarkan waktu itu bagaimana seorang lulusan sekolah menengah anggota Masyumi itu bisa berbicara dengan seenaknya saja dengan Kiai Wahab Hasbalah yang kiai besar gitu. Jadi ada ketegangan-ketegangan itu yang kemudian membuat NU akhirnya keluar dari Masyumi waktu itu. Keluar dari Masyumi, dan kita tahu sendiri pemilu 55 NU sudah menjadi partai waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Yang kemudian nanti melahirkan IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tahun 54, berkembang menjadi KMNU, dan kemudian lahirlah PMII tahun 60. Nah, ternyata Muhammadiyah pun melakukan hal yang serupa, yaitu dengan lahirnya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terutama sebenarnya kenapa lahirnya IMM itu karena terutama berbasis di Solo dan Jogja, karena penetrasi komunis besar-besaran di dua kota itu. Di Jogja sama di Solo. Penetrasi komunis besar-besaran dengan sayap mahasiswanya namanya CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Yang saat itu ya, waktu itu koalisinya dengan GMNI dan beberapa gerakan yang lainnya. Sementara dari kubu sebaliknya itu HMI kemudian bergabung dengan PI dan sebagainya melakukan penentangan terhadap kubu ini. Persaingannya di dunia mahasiswa sangat kencang sekali pada waktu itu. Inilah yang disebut sebagai generasi ketiga intelijensia Muslim yang kurang lebih lahirnya itu, kalau generasi intelijensia pertama itu kan lahir sebelum tahun 1900. Masih sangat sedikit sekali orang yang bisa masuk pendidikan modern Belanda, pendidikan Barat waktu itu, karena syaratnya sangat ketat, segregasi etnik dan lain sebagainya macam-macam. Kemudian lahir generasi kedua yang lahir dalam medium 1900-an, dua dekade awal tahun 1900. Kemudian generasi ketiga ini lahir 1920-an sampai 1930-an sekian lah. Inilah di situ kita sebut generasi ketiga ini adalah Frans Pane, Ahmad Tirto Sudiro dan kawan-kawan. Kawan-kawan yang dia ini sangat tahu sekali beliau-beliau ini siapa. Selanjutnya generasi berubah. Jadi kalau di generasi kedua itu generasi pertama dan kedua itu intelijensia sangat punya pengaruh besar sekali. Generasi ketiga juga masih lumayan. Memasuki generasi keempat ini rupanya banyak justru intelijensia militer yang memegang kendali. Karena itu tadi, banyak anak-anak yang ikut peta, banyak anak-anak muda yang ikut peta pada zaman revolusi sebelum Indonesia merdeka, pada saat zaman Jepang dan sebagainya. Dan kemudian struktur di militer, banyak orang-orang Muslim dari laskar-laskar yang itu kemudian keluar dari dinas kemiliteran. Sehingga kemudian yang tetap bertahan di dinas kemiliteran itu dari kaum abangan, dan terutama yaitu justru yang mendapatkan tempat dalam struktur organisasi TNI di awal itu, yaitu yang punya kemampuan itu lulusan KNIL, lulusan KNIL, yang itu banyak dari kelompok-kelompok abangan dan Kristen waktu itu. Maka tidak mengherankan kalau Orde Baru di awal itu banyak diisi oleh kelompok intelijensia dari kelompok ini, kelompok-kelompok Katolik, Kristen dan sebagainya itu sangat kuat waktu itu, karena dari kalau kita melihat ya, misalnya ada Humardani, Sujono Humardani, kemudian Ali Murtopo yang abangan dan sebagainya itu, karena dari kelompok Islam yang bertahan di dalam dinas ketentaraan waktu itu tidak banyak.
laskar-laskar banyak kembali ke barat dan sebagainya. Bahkan sebagian gabung dengan DTII dan sebagainya, kemudian diberantas oleh tentara. Sementara militer ini yang memegang kendali pada waktu Orde Baru. Nah, di generasi keempat ini kemudian kita mengenal beberapa tokoh dari intelijensia Muslim yang keempat, yaitu Nurkolis Majid misalnya, kemudian Imaduddin Abdurrahim, John Effendi, dan kawan-kawan. Nah, di generasi inilah kita akan melihat satu embrio dari, nanti kalau kita melihat itu dari dakwah kampus. Embrionya dimulai dari dinamika yang ada di dalam tokoh-tokoh Islam waktu itu. Masyumi dibubarkan. Masyumi dibubarkan, sehingga kemudian banyak tokoh-tokoh Islam, Nasir dan kawan-kawan, kemudian tidak bisa lagi melanjutkan kontribusinya di bidang politik. Sehingga kemudian saat itu Nasir dan para tokoh-tokoh Masyumi saat itu membentuk yang namanya Dewan Dakwah. Dewan Dakwah inilah yang kemudian bisa mengakses gerakan-gerakan Islam internasional yang kemudian banyak ide-ide dan berhubungan dengan banyak kelompok-kelompok Islam di dunia luar sana, di luar Indonesia. Dari Dewan Dakwah inilah kemudian nanti ada sedikit yang menarik di HMI waktu itu. Waktu itu ada beberapa kubu di HMI. Yang pertama yaitu Nurkolis Majid, waktu itu megang di PB, dan kemudian ada kelompok Jogja. Kelompok Jogja ini terkenal dengan kelompok liberalnya. Yang paling terkenal salah satunya misalnya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ini banyak mendapatkan pengajaran juga dari banyak berdiskusi, banyak mendapatkan ya berdiskusi lah dengan pastor-pastor di Realino. Orang-orang Jogja tahu tuh Realino sampai sekarang masih ada, yang memang punya tradisi pengetahuan di Katolik cukup kuat, terutama dari Orde Jesuit ya. Banyak bergumul sehingga Ahmad Wahid saat itu disebut sebagai salah satu tokoh liberal di HMI. Kemudian ada juga Dawam, kemudian ada Johan, walaupun kadarnya itu kalau orang ukur ada yang moderat, ada yang ujung, dan lain sebagainya. Kelompok ini mendapat tantangan keras dari lembaga dakwah HMI yang terutama dikomandoi oleh Imaduddin Abdurrahim. Imaduddin Abdurrahim ini bapaknya namanya Abdurrahim ya, Imaduddin Abdurrahim ya. Abdurrahim tokoh bapaknya tuh lulusan Al-Azhar, tokoh Masyumi yang dia di HMI, lembaga dakwahnya HMI, dan banyak berhubungan dengan kelompok Nasir di Dewan Dakwah. Nah, kelompok inilah yang kemudian nanti melahirkan yang namanya LMD, Latihan Mujahid Dakwah di Salaman ITB. Kalau masjid kampus pertama kali justru ada di USU. Masjidnya waktu itu kecil, Universitas Sumatera Utara. Di kampus-kampus sekuler lain, jadi banyak kampus sekuler gitu ya, kampus-kampus sekuler itu belum ada masjid kampus, yang ada saat itu baru di USU. Baru kemudian nanti Salman lahir, Masjid Salman, kemudian lahir IPB, dan sebagainya. Nah, IPB ini macam-macam lah polanya. Kalau di IPB misalnya, di buku ini dijelaskan itu, gimana caranya bikin masjid. Pertama proposalnya bikin laboratorium. Nah, setelah jadi ruangannya, ternyata jadi laboratorium spiritual. Nah, kemudian akhirnya jadilah masjid, itu jadilah Al-Ghifari. Nanti akan muncul ini di pola-polanya di banyak tempat macam-macam. Kalau di UGM sendiri masjid resminya itu baru ada menjelang tahun 2000-an. Waktu itu Pak Ikhlasul Amal, Mas Kam gitu ya. Mas Kam itu dulu makam Pung Cina itu. Makam Cina gede-gede digusur jadikan masjid kampus. Nah, aktivitasnya intelijensia Muslim sebelum di UGM waktu itu sebelum jadi masjid itu ya di masjid-masjid sekitarnya. Basisnya macam-macam. Misalnya kalau di Jakarta itu beberapa intelijensia Muslim ini kemudian berkumpul di beberapa masjid, misalnya Masjid Al-Azhar, Masjid Sunda Kelapa, dan sebagainya. Kalau di Jogja itu di Masjid Suhada, Kota Baru, demikian juga di tempat-tempat lain. Jadi giroh keislaman yang muncul di dalam kampus itu kemudian menular di masjid-masjid sekitar. Di masjid-masjid di sekitar. Itu menariknya waktu itu. Kira-kira tahun 70-an lah LMD itu muncul, bukan LMND ya. LMD itu muncul, Latihan Mujahid Dakwah itu muncul. Bang Imaduddin Abdurrahim waktu itu, yang kemudian tahun 69 kalau nggak salah, Bang Imaduddin Abdurrahim itu
dia bergabung dengan IFSO. Apa IFSO? International Islamic Federation of Student Organization. Saya pernah ikut tahun 2014 di Istanbul, IFSO sampai sekarang masih ada. Bang Imad masuk di situ, disitulah dia mulai masuk mendapatkan gagasan dari Harokah Internasional, Gerakan Islam Internasional, salah satunya dari IM, yang kemudian meletakkan di LMD itu kemudian banyak terinspirasi dengan dua materinya, terutama yaitu materi Tauhid dan materi Ushul Fikar, perang pemikiran. Nah, itu yang terjadi prosesnya di LMD itu, yang menjadi cikal bakal nanti LDK. Nah, sementara di Orde Baru saat itu dikuasain oleh intelijensia militer dan intelijensia Katolik Tanah Abang CSIS waktu itu, dan kelompok-kelompok sosialis, kuasa yang beredar di kalangan intelijensia di bawahnya. Jadi sekali lagi kuasa bukan hanya milik public sector, tapi juga bisa milik private sector, dan bahkan di third sector juga punya kuasa. Ini cara pandangnya Foucault dipakai di situ, di mana pengetahuan itu kemudian bisa punya kuasa, dan itu bisa ada di mana-mana gitu ya. Di masjid-masjid kampus mulai muncul itu gerakan-gerakan semacam itu yang nanti akan mempengaruhi dalam dekade-dekade selanjutnya. Nah, inilah formasi intelijensia generasi ketiga, yaitu tadi Laveran Pandi dengan sebagainya. Generasi keempat diwakili oleh Nurkolis Majid dan kawan-kawan, Bang Imad, Juan Effendi, dan sebagainya. Kemudian lahirlah nanti generasi kelima, intelijensia Muslim, yang diwakili antara lain hasil dari LMD itu sebenarnya sebagian. Misalnya Hatta Rajasa, kemudian Hidayat Nur Wahid. Mereka lahir kira-kira tahun 60-an lah. Hidayat Nur Wahid, Masdar, Mas Udi, kemudian Azumadi Azra, dan sebagainya. Mereka generasi kelima dari intelijensia Muslim ini. Di mana waktu itu aspirasinya itu saat itu represif Orde Baru, mereka tumbuh di waktu itu, sekaligus sebenarnya di akhir Orde Baru mulai melakukan hubungan yang lebih kuat dengan intelijensia Muslim, terutama semenjak lahirnya IJMI. Nah, semenjak lahirnya IJMI, itu intelijensia Muslim mulai masuk lagi. Kenapa? Karena intelijensia militer abangan dan Katolik yang tadinya sangat kuat, itu pun mulai memudar kekuatannya di Orde Baru. Sekaligus Orde Baru juga sudah mulai decline waktu itu ya. Maka dicarilah satu koalisi baru, yaitu koalisi saat itu dengan kelompok Muslim yang tergabung dalam wadah IJMI waktu itu. Tokohnya yang ditokohkan Habibie, yang ditokohkan B.J. Habibie, seorang teknokrat yang kompatibel dengan gagasan Orde Baru. Di situ ngumpul semua waktu itu. Nah, itu intelijensia generasi kelima. Lahirlah mulai itu LDK dan sebagainya. Sementara tradisi intelijensia lain pun mulai muncul. Yang paling baru yaitu begitu komunis itu ditumpas tahun 66, ini tiba-tiba mati, lahir di saat bersamaan dengan lahirnya intelijensia Muslim baru yang berbasis di masjid kampus itu, lahirlah forum-forum kecil diskusi-diskusi umum yang banyak nanti terpengaruh ide-ide kiri baru, kiri tengah, sosialis. Yang itulah nanti kalau kawan-kawan lihat nanti ya, itu melahirkan namanya gerakan-gerakan. Dan mereka nanti gabung jadi NGO, LSM, dan sebagainya. Dengan nanti kalau di tahun 98, meledaknya kita akan melihat gitu, dari kelompok intelijensia Muslim itu muncul dengan berbagai macam bendera, mulai dari HMI, ada juga MPO, kemudian ajak kami, dan lain sebagainya. Ada juga kelompok-kelompok yang baru yang itu sifatnya lokal tapi kemudian punya jaringan, misalnya Forkot dan kawan-kawan waktu itu. Ini lahirnya hampir bersamaan dengan generasi dakwah Muslim. Begitu kemudian di buku ini dibahas sampai intelijensia generasi ke-6 yang diwakili oleh Fahri Hamzah, Ulil Absar, dan lain sebagainya, di mana mereka bergabung misalnya dengan kami, kemudian JIL, dan lain sebagainya. Itu barangkali sedikit pengantar dari buku ini ya, buku yang menurut saya cukup kaya dalam memahami seperti apa dalamnya, tentang formasi intelijensia Muslim yang ada di Indonesia
dalam beberapa bagian buku ini juga menjelaskan intelijensia dari tradisi-tradisi keilmuan yang lain, sosialis dan sebagainya, tetapi lebih banyak berfokus pada generasi intelijensia Muslim yang ada di Indonesia. Demikian barangkali pengantar dari saya kembalikan ya kepada moderator. Moderatornya mana ini? Hilang ya? Ada. Oh, ada. Oke. Mungkin sebelum bertanya, teman-teman silakan ini ya, angkat tangan dulu. Silakan angkat tangan atau di chat dulu untuk di unmute untuk pertanyaannya. Oke, udah ada satu orang. Saya persilahkan ya. Tadi mana dia? Tadi Abdurrahman Hanif ya? Abdurrahman Hanif. Silakan. Nyoba. Oh, nyoba. Kirain langsung tanya. Oh, silakan. Tapi nanya nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya, monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri dulu ya. Siapa? Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Hanif dari UGM. Adik tingkatnya Mas Nur juga nih. Oke, pertanyaannya sebenarnya pendekatannya menarik sih tentang bagaimana kapasitas keilmuan di masing-masing generasi itu ya. Saya juga lagi baca nih Mas buku tentang kelas menengah Muslim gitu ya. Kira-kira saat kita bandingkan dengan kemampuan ilmiah atau kemampuan berpikirnya dengan kondisi kelasnya. Kalau misalnya kita pakai pendekatan Max Weber tentang kelas menengah Muslim, itu seperti apa Mas hubungannya gitu? Terima kasih. Itu dulu. Ya. Silakan Mas Nur. Langsung ya? Ya, langsung aja. Baik, sebelumnya mungkin saya mau promosi dulu bahwa acara ini terselenggara hasil kerjasama dengan Zakatin dan PCIM Cabang Istimewa Muhammadiyah yang itu di situ ada yang namanya Pak Adita Sri Prabakusuma itu. Nah, itu dari Tiongkok itu. Sekarang posisi beliau ada di Kunming. Kalau mau tanya gimana perkembangan virus corona bisa tanya itu sama Bapak yang pakai kacamata itu. Baik, tadi pertanyaan tentang kelas menengah Muslim ya. Jadi memang intelijensia yang dimaksud oleh Yudi Latif yang ada di Indonesia ini memang kenapa dia sebut intelijensia di sini heterogen dan berbeda dengan yang ada di Polandia yang sifatnya itu homogen, itu karena pertama bahwa aspirasi kelas itu tidak terlalu banyak terpengaruh di yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari kalangan terdidik misalnya di Eropa Barat dan sebagainya, yang terutama pemakai konsep intelektual ya. Walaupun ini kata-kata ini nanti kalau kita mau diskusikan memang agak mendalam ya, karena apa ya, silang salingnya akan sangat banyak sekali. Banyak ilmuwan politik Indonesia juga menggunakan silang saling yang berbeda. Cuma di sini Yudi Latif ingin berupaya konsisten bahwa kita tradisinya itu mirip intelijensia daripada intelektual. Dia bilang gitu. Cuma kalau saya perhatikan mungkin ketika jumlah kaum terdidik di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali, bisa jadi tradisinya sudah mirip intelektual, dan nggak lagi bentukan seperti kolektif seperti yang dibayangkan itu bisa jadi ya. Tapi kita lihat nanti ke depan seperti apa. Nah, jadi aspirasinya bukan sekedar ini ya, tidak melulu berhubungan dengan kelas sosial ekonomi. Kalau kelas itu dalam tradisi Marxian itu kan hubungannya dengan ekonomi ya. Makanya kalau di intelektual dalam tradisi Barat itu kaum terdidik itu ketika dia balik itu dia kembali ke kelasnya masing-masing. Ada nanti yang intelektual yang mewakili kalangan burjuasi, ada intelektual yang mewakili kalangan proletar dan sebagainya, misalnya nanti kan kayak gitu. Cuma kalau di definisi intelijensia yang ini kan oleh
yang dipahami yang kemudian kita baca dari buku ini, dia tidak terlalu banyak terpengaruh dengan itu, dengan tarikan-tarikan ekonomi itu tadi. Jadi dia bisa berasal dari mana saja, asalkan dia dari kalangan terdidik, itu menjadi satu strata tersendiri. Nah itu tadi. Walaupun nanti kalau kita melihat di dalam intelijen heterogen itu tadi, mungkin ada sebagian besar barangkali dari kalangan kelas menengah ya. Sebagian besar dari kalangan kelas menengah, tetapi memang kalau tadi tradisi Weber itu kan sebenarnya tradisi ide ya. Dia tidak melulu tarikannya dengan tadi kalau Mas Abdurrahman Hanif itu tadi dengan Max Weber tadi, sebenarnya Max Weber itu juga kritiknya itu dia tidak melulu terkait determinasnya ekonomi sih ya, tapi dia juga terkait ide gitu. Ya itu barangkali jawaban yang ingin saya sampaikan bahwa intelijen Indonesia sebenarnya mungkin menjembatani gagasan yang dimaksud Weber itu tadi, bahwa mereka bersatu dalam satu gaya yang bersama sekaligus ide-ide yang dalam tataran ide yang sama, bukan idenya sama tapi tataran ide yang sama. Barangkali kayak gitu mungkin jawaban ininya. Nanti spesifiknya mungkin bisa agak didetailkan seperti apa gitu. Gitu barangkali Mas Abdurrahman. Ya. Oke. Silakan yang mau nanya, naikin ini dulu ya. Naikin tangan untuk bertanya. Ini siapa? Ini ada apa ini? Nggak tahu ini siapa yang naikin. Silakan yang mau nanya. Iya. Yang mau nanya silakan. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya? Cek. Siapa nih? Ini siapa nih? Atma Wijaya. Oke. Atma Wijaya mau nanya? Iya, siap. Udah, silakan. Sudah nih ya? Ada suaranya? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas waktunya. Ya, salam kenal. Sebelumnya alhamdulillah sudah bertemu sama Mas Kartika di DM2 Jogja kemarin. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan generasi intelijensia ini. Karena berhubung Mas juga salah satu yang saya tahu pemikir kami, mantan Ketua Umum PP. Nah, tadi disebutkan di sini bahwa di terakhir generasi ke-6 intelijensia ini ada Fahri Hamzah dan Nurul Sudala. Kalau saya melihat LMT dengan generasi keempat tadi ada Imanuddin Abdurrahman dan Abdurrahim sama dan kawan-kawan lah, Hatta Rajasa, Zumardi Azra dan lain-lain. Nah, itu bisa melahirkan generasi kelima dari cikal bakal LMD ini. Namun apakah kami bisa melahirkan generasi ketujuh gitu kan, dengan sistem kaderisasi atau manhaj pengkaderan yang kita katakan cukup bagus lah untuk dilalui sampai DM3 dan menjadi ideolog kami. Itu pertanyaan yang pertama, Mas. Yang kedua ini terkait dengan jaringan internasional itu. Alhamdulillah saya kemarin sempat diskusi sama Prof. Ahmad Lubis, sahabat dekatnya Bang Imad juga. Kemarin menjelaskan tentang bagaimana Bang Imad yang jadi mutarobinya Pak Nasir ini dikirim untuk mengikuti pelatihan di luar negeri sampai punya jaringan global. Apakah pada masa itu memang intelektual muslim atau intelijensia muslim ini mereka punya cita-cita untuk seperti jaringan Islamisme, punya cita-cita untuk mendirikan suatu kekuatan muslim global gitu. Atau dalam bentuk seperti khilafah atau lain sebagainya. Soalnya saya juga di generasi pertama di Pak Cokro tadi, Pak Cokro juga kan sempat menghadiri yang di Mesir dengan Kairo berebut klaim khilafah itu. Ya. Apakah
pada generasi kedua, pada generasi keempat tadi yang punya jaringan akses global yang cukup banyak, apakah punya cita-cita seperti itu? Ya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya ucapkan ini juga ya. Ini salah satu yang nyimak itu juga ada satu ketua organisasi besar juga, namanya Pak Aminullah Siagian itu. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Mas Amin. Jadi beliau ketua Pemuda Al-Wasliyah, salah satu kelompok, salah satu organisasi tua Muslim juga yang berbasis di Sumatera Utara. Baik, saya lanjutkan. Saya coba menjawab tadi pertanyaan terkait dari yang kedua tadi ya. Yang kedua, pertanyaannya yang kedua tadi yaitu terkait apakah kemudian Bang Imad waktu itu punya keinginan untuk pan-islamisme dan lain sebagainya. Dari hasil yang saya baca, belum dan tidak ada barangkali yang waktu itu Bang Imad memikirkan terkait itu. Apa yang kemudian yang terjadi saat itu sebenarnya yaitu keterhimpitan dari dua sisi. Yang pertama yaitu keterhimpitan dari sisi politik, di mana saat itu Orde Baru di masa awal itu kelompok-kelompok intelijensia Muslim tidak ada akses dalam kebijakan-kebijakan publik, tidak memiliki akses dalam kekuasaan publik, tetapi di saat yang bersamaan penetrasi kelompok liberal juga sangat besar. Himpitan kedua sisi inilah yang kemudian membuat Nasir saat itu mendirikan Dewan Dakwah, dan kemudian saat itu Bang Imad itu kemudian dikader oleh Nasir untuk kemudian diikutkan dalam forum-forum Liga Dunia saat itu, yang terutama diorganisir oleh Robitoh ya saat itu ya. Disitulah kemudian berhubungan dengan banyak sekali gerakan-gerakan Islam, termasuk juga salah satu di antaranya gerakan Ikhwan waktu itu ya. Nah, di mana sebenarnya juga terbentuknya misalnya Lipia yang ada di Jakarta itu terbentuk kira-kira tahun 80-an sekian itu juga lahir dari koneksi yang dimiliki oleh Nasir ini. Koneksi yang dimiliki oleh Nasir ini kemudian melahirkan salah satunya kemudian Lipia. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan Kongres Khilafah yang terjadi, Kongres Kairo ya, saat itu sebenarnya Indonesia para intelijensia Muslim waktu itu generasinya Hosokra Aminoto, Wabas Balah dan sebagainya, mereka sebenarnya saat itu di persimpangan, apakah ikut Mekah atau ikut Kairo. Jadi ada dua kongres waktu itu, yang satu di Kairo, yang satu di Mekah, sehingga kemudian ada Kongres Umat Islam waktu itu 1925 atau 26 gitu, mereka membahas dan kemudian diputuskan untuk ke Mekah saja. Diputuskan ke Mekah karena terjadi perubahan besar juga di Mekah. Saat itu Bani Saud mulai ambil kendali di situ setelah runtuhnya Khilafah Turki waktu itu. Di responnya di Kairo bentuk komite khilafah lah kayak gitu. Kemudian yang di Saudi pun ada perubahan besar itu. Dua-duanya mengadakan kongres waktu itu. Dua-duanya mengadakan kongres, sehingga kemudian diputuskan kelompok tradisional lebih memilih ke Mekah. Karena di sana, di Hijaz itu, ulama-ulama tradisional banyak, tradisi keilmuannya banyak di sana. Itu lebih penting menurut mereka. Dan kemudian kelompok modernis, intelijensia Muslim modernis lebih memilih waktu itu ke Kairo. Tapi setelah dibahas, akhirnya dipilih ke Mekah. Ternyata yang dikirim ke Mekah itu bukan dari kelompok ulama-ulama tradisional kayak Wabas Walah dan sebagainya. Itulah yang kemudian melatari terbentuknya Nahdlatul Ulama. Kayak gitu ceritanya seperti itu. Jadi apakah Bang Imad punya potensi pan-islamisme seperti yang generasi-generasi di awal itu? Waktu itu belum, nggak ada ke arah situ. Tapi lebih pada respon bahwa kekuatan politik Islam, intelijensia Muslim benar-benar terdesak waktu itu karena dari banyak sisi itu tadi. Yang pertama tadi apa? Saya agak lupa. Bisa diulangi, Mas? Yang pertama tadi itu terkait kan generasi keempat LMD itu pendirinya kami ya. Seperti apa kayak gitu ya? Yeah. Oke. Kalau di bukunya Yudi Latif ini, kami itu masuk dalam generasi ke-6.
sudah diwakili dengan Fahri Hamzah. Nah, bisa jadi akan muncul varian baru setelah ini, karena kalau kita melihat ini di antara generasi pertama ya, generasi pertama menuju generasi kedua itu kurang lebih 20 tahunan. Agak menarik dalam buku penelitiannya Yudi Latif ini, antara generasi pertama kedua itu selisih 20 tahunan. Generasi kedua ketiga selisih 20 tahunan. Generasi ketiga keempat selisih 20 tahunan. 4 ke 5 selisih 20 tahunan. Tahun lahirnya ya. Begitu 5 ke 6 itu selisihnya cuma 10 tahunan. Agak menarik. Nah, mungkin karena juga ada peristiwa Orde Baru itu yang punya tokoh sendiri baru ya. Saya nggak tahu juga kenapa dibentuk seperti ini. Tapi bisa jadi ada varian baru. Misalnya organisasi HMI misalnya, walaupun dia lahir tahun 47 ya, tapi dari sepanjang sejarah sampai sekarang dia selalu melahirkan bagian dari intelijensia yang bisa masuk. Kami pun punya kemungkinan seperti itu juga. Dengan bentuk cara pikir yang tentunya berbeda dengan Bang Fahri misalnya kayak gitu. Saya sih agak meyakini itu karena aspirasi zamannya tentu saja berbeda. Kalau kita melihat ini kan rata-rata mereka punya pengalaman di masa muda yang berbeda dan kemudian punya aspirasi zaman yang berbeda pula nanti akhirnya. Nah, apakah aspirasi kita sama dengan zaman Bang Fahri? Kok saya rasa berbeda ya? Gitulah. Itu saja, dan kondisi zamannya juga berbeda. Nah, ini yang perlu kita kembangkan nanti ke depan ini bagi kawan-kawan yang anggota kami gitu. Itu barangkali kalau jawaban saya ya. Jadi sangat dinamis sekali ke depannya mau seperti apa. Oke, Ada lagi barangkali. Yang mau bertanya silakan diangkat tangan ya, di angkat tangan atau di chat. Nanti saya unmute. Ada lagi ya? Ada? Oke, ini ada lagi. Satu lagi ya. Oke, silakan. Cek. Bismillah. Oke, halo. Ya, oke. Silakan Gigi Dharma. Terima kasih, saudara moderator. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat malam kawan-kawan dan abang-abang ya. Beberapa saya lihat mukanya tidak asing lagi. Perkenalkan, saya Gigi. Saat ini sedang studi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, di UMY Muhammadiyah. Begini, Bang, saya izin panggil Bang ya, karena lidah saya lebih nyaman untuk menyebut itu. Siap. Karena saya belum sempat baca bukunya, bahkan lembar pertama pun tidak. Jadi mungkin yang saya ingin merespon lebih dulu begitu, dari apa yang saya tangkap, semacam mengkonfirmasi lah, biar ada kesamaan frekuensi sebelum menuju ke pertanyaan. Jadi kalau kita membahas tentang sejarah, ini kan format bukunya sejarah. Selalu menyediakan dua hal. Ya. Dia selalu menarik dan tidak pernah habis. Tetapi sekaligus bahayanya bisa membuat kita ngantuk. Ya. Sejarah itu gitu. Kalau kita bahas sejarah kadang-kadang ngantuk. Tapi tadi saya pikir nggak ngantuk. Cukup bagus, tertib, dan runtut dibahasnya per bab. Tadi ada yang saya ingat, ada 6 generasi. 6 generasi. Siapa penulisnya? Pak Yudi Latif, sorry. Tidak lagi kepala BPIP ya. Pak Yudi Latif membagi genealogi atau intelijensia, atau dalam bahasa yang sederhana, perkumpulan orang-orang yang terdidik, jadi untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya. Berarti sejarah itu selalu melahirkan generasi yang lain. Peradaban itu, sejarah selalu mewariskan mimpi dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya tadi terikat dengan satu kata ketika Pak Yudi Latif menyebut intelijensia dengan meninjau teorinya Michael Foucault.
Mikhail Foucault. Mikhail Foucault itu kan punya konsep tentang relasi kuasa yang tadi sempat disinggung. Dan memang kekuasaan bagi Foucault kan bukanlah hak personal, bukan satu barang kepemilikan begitu. Dia hanya bisa diimplementasikan dengan apa yang disebut setting sosial. Dan karenanya pengetahuan itu dia tidak pernah punya apa ya? Dia selalu bebas nilai begitu. Sekaligus dia selalu punya bebas nilai. Mungkin pertanyaan saya itu gini Bang. Kan kelihatannya pola sejarah kita itu selalu saja berulang-ulang dengan cara yang seperti itu. Pasti ujung-ujungnya akan seperti itu. Ada tidak semacam prasyarat atau ambang batas untuk kita bisa menyebut generasi baru gitu? Kan bukunya menyoal soal sejarah intelijensia generasi ke-6. Mungkin tadi menyambung dan agak lebih mendalam lagi mungkin nanti bisa menjawabnya tentang pertanyaan dari Atma tadi kan. Jadi disebut apa generasi baru itu? Selain daripada itu, sepertinya kenapa dalam setiap perjalanannya organisasi atau perkumpulan yang coba untuk menasbihkan dirinya ke ranah politik begitu tidak pernah berakhir dengan damai gitu. Pasti selalu perang. Ibarat kata politik itu kayak jalan pedang gitu. Jadi kita kayak pendekar aja itu menghunuskan pedang. Jadi kadang-kadang yang terbunuh orang-orang dekat kita juga gitu. Nah, saya agak sepakat tadi sebenarnya kita itu hanya bisa bersatu menurut saya bukan atas nama politik. Bahkan bukan atas nama agama. Kita hanya bisa bersatu atas nama pengetahuan, ide-ide, gagasan. Dan karena itu kita bertahan. Tadi yang Bang Kartika sebut. Mungkin itu dulu tanggapan saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi ada atau enggak kan? Ada atau enggak generasi baru? Saya ulang. Ya. Ya. Untuk Ambang batas untuk menyebut. Seperti apa gitu? Dia bisa disebut generasi baru. Oke. Atau kita sedang tidak menuju ke sana gitu. Tadi Atma aja yang kegeeran kalau. Aduh. Oke. Silakan Mas Nur untuk menjawab. Ya, jadi kalau ngomong generasi baru termasuk tadi yang disebut intelijensia pertama, kedua, ketiga itu biasanya kita hanya bisa mengidentifikasi dari aspirasi apa yang berkembang di kalangan intelijensia tersebut, dicari kesamaan umumnya. Itu yang biasanya menjadi dasar. Dan apakah sekarang masih punya apakah generasi yang ke depan itu akan memiliki satu kesamaan umum aspirasinya atau tidak? Nah, itu yang akan membedakan. Kalau dalam bahasa lebih abstraknya itu Habermas sebutnya Zeitgeist ya. Semangat zamannya itu apa? Nah, semangat zaman sekarang apakah berbeda dengan yang lama? Kalau berbeda berarti bisa disebut sekarang sudah anak-anak dari generasi intelijensi yang baru. Tapi kalau masih sama saja, ya berarti ya masih sama dengan yang dulu. Seperti tadi saya sebutkan, salah satu cara identifikasi yang enak sebenarnya dari tahun lahir, karena ternyata dari tahun lahir itu dalam setiap perputaran 20 tahun selalu ada satu bentuk aspirasi baru. Tapi agak menarik ketika perpindahan dari generasi ke-5 ke-6, Yudhulatif di sini dia sebut sudah perbedaan tahun lahirnya itu hanya sekitar 10 tahunan. Dari generasinya Hidayat Nur Wahid dan kawan-kawan menuju generasinya Fahri Hamzah kan sama Ulil Absar kan sekitar 10 tahunan saja, nggak nyampe 20 tahunan. Tapi Yudhulatif di sini sebut sebagai mereka memiliki dua generasi yang mereka merupakan generasi yang berbeda. Kenapa? Karena dia mengidentifikasikan Hidayat Nur Wahid, kemudian Azumardi Azra dan sebagainya itu muncul dari bentuk aspirasi
dari dalam kampus yang bentuknya macam-macam, bisa dakwah kampus tadi, kelompoknya IDNY dan kawan-kawan, kemudian juga dari tradisi pesantren yang kemudian mengalami proses pembaharuan, Azrul Mazi Azra dan kawan-kawan, dan ini agak berbeda dengan pola-pola cara berpikir, pola-pola bergerak dengan zamannya Bang Fahri, dengan zamannya Ulil, dan sebagainya. Agak berbeda. Nah, yang membentuk waktu itu, kalau zaman Ulil itu dengan Islam liberalnya dan sebagainya gitu. Walaupun sekarang kalau kita lihat, Ulil juga udah kembali ke Mekah ya. Maksudnya kembali ke Mekah dalam salah satu manifestonya di USFB itu kan, dari Yunani sekarang ke Mekah gitu kan ya, kayak gitu. Ya itulah kurang lebih kan kayak gitu. Cuma identifikasi aspirasi itulah yang kemudian membedakan, dan cara gerak itulah yang kemudian dilakukan oleh Bang Yudi Latif ini untuk mengidentifikasi ini muncul dari generasi berapa, yang mana. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau sekarang mau apakah ini sudah generasi baru atau tidak, ya mari kita bahas lagi gitu di luar buku ini. Apakah kita sudah memiliki satu zeitgeist yang baru, sudah memiliki satu kesamaan pola bentuk aspirasi zaman yang baru, itu perlu kita bahas. Barangkali kayak gitulah tanggapan dari saya. Ya, saya tanggapin balik dong. Saya pakai peci dulu nih, biar sama kita. Jadi tadi kayaknya apakah prasyaratnya itu cuman identifikasinya itu sederhana gitu. Generasi berganti kalau semangat geraknya berganti. Maksudnya ada nggak yang lebih spesifik atau jelas untuk menunjuk, oh ini nih generasi baru, apakah dia harus bersifat inklusif atau eksklusif gitu. Generasi kan artinya dia semuanya ya, dia itu tadi mengidentifikasi semuanya, bukan secara parsial gitu. Justru kalau saya sebut aspirasi zaman itu justru itu sifatnya itu bukan parsial. Tapi kalau ngomong inklusif eksklusif itu justru parsial. Karena ada perpindahan misalnya dari generasi yang tadinya ya, misalnya saya kasih contoh misalnya dari generasi pertama ke generasi kedua. Generasi pertama proto-nasionalis itu banyak dari para intelijensia generasi ini itu masih sifatnya itu primordial. Dari jong ini dan sebagainya, yang kemudian nanti mulai melebur, primordialnya bukan lagi suku lagi, tapi kemudian membentuk satu blok nasional di generasi berikutnya, lebih inklusif mereka. Itu salah satu ciri-ciri aspirasi. Jadi kalau tadi Mas Gigih tadi tanyakan apakah lebih inklusif, itu bagian dari ciri-ciri itu tadi. Jadi kalau ngomong aspirasi zamannya, aspirasi generasi itu nanti akan ada banyak sekali variabel-variabelnya. Nah, variabelnya apa saja itu tentu saja akan berbeda-beda. Misalnya mungkin ya, kalau sekarang kalau kita baca-baca buku, variabel terbaru dari generasi ini barangkali kesadaran tentang teknologi misalnya, atau seperti apa. Itu bisa jadi beda-beda. Karena bangsawan kemajuan itu juga sangat terpengaruh dengan teknologi sebenarnya waktu itu. Penemuan-penemuan baru di dunia barat yang kemudian membentuk cara berpikir mereka. Tersekulerkannya dari itu juga. Nah, maka kalau ngomong spesifiknya seperti apa, itu butuh waktu kita mengidentifikasi apakah ini sudah lahir generasi baru. Misalnya kalau generasinya Fahri dan sebagainya itu kan bagaimana mereka kemudian, karena dakwah kampus yang kemudian nanti lahir yang sudah dijalani Bang Fahri dan yang dirintis oleh dengan LMD-nya Bang Imad itu sudah sangat berbeda. Kenapa? Karena di zaman Fahri, Bang Imad DKK dianggap terlalu moderat. Nah, ini nanti ngomongnya lebih spesifik lagi. Zaman Fahri dan sebagainya, masjid itu sudah menjadi basis, markas. Zaman Bang Imad itu baru merintis dan sebagainya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, nanti detail-detail ini yang nanti bisa macam-macam. Nah, detailnya ini macam-macam, diidentifikasi apakah ini layak disebut sebagai lapis intelijensia baru atau enggak. Makanya saya tadi sebutnya itu tadi, aspirasi zamannya itu sudah berubah atau belum. Kalau masih sama berarti masih sama, tapi kalau misalnya berubah ya berarti isinya apa saja itu bisa macam-macam. Kalau tadi dikasih contoh inklusif, eksklusif itu bagian detail saja itu, salah satu bagian detail saja. Kayak gitu jawaban saya. Oke, gimana Mas Gigi? Ya,
terima kasih Bang. Tapi agaknya itu ya, terakhir tanggapan dari saya. Oke. Itu ya menyatukan itu semua tuh, atau yang membawa semangat orang-orang itu adalah ideologinya masing-masing ya Bang. Macam-macam. Tapi begini, yang dibaca di kalangan intelijensia yang ada di Indonesia itu, ide itu lebih menjadi faktor determinan dibandingkan kelas, gitu loh. Jadi makanya kemudian muncul intelijensia Muslim, intelijensia Kristen, intelijensia sosialis. Jadi mereka bersatu dari satu ide yang sama. Cenderung ke Weber itu tadi, dibandingkan kelas ala Marx yang itu sifatnya determinasinya ekonomi, proletar, dan sebagainya. Walaupun nanti memang, misalnya dari kalangan komunis itu nanti, banyak di antara intelijensia komunis di awal dulu itu lahir dari kalangan syarikat Islam yang berpendidikan, itu tidak sampai pendidikan paling tinggi, dan mereka dari keluarga-keluarga yang lebih rendah secara sosial politik dibandingkan dengan esi putih. Misalnya kayak gitu. Ada tarikan-tarikan tarikan ekonomi seperti itu, tapi tidak selalu. Kurang lebih kayak gitulah yang terjadi. Tarikan ide itu lebih kuat yang ada di Indonesia kalau dari hasil ini di sini dibandingkan kelas dalam artian Marxian ya. Gitu. Ya, terima kasih Bang. Oke. Selanjutnya ini ada Arif Rian ya. Arif Rian dulu, mana dia? Oke, Arif Rian dipersilahkan. Oke, tes. Ya, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arif Satriantoro. Saya sekarang di mana? Kuliah di Malaysia. Dulu sempat juga menjadi bagian dari kepengurusan Mas Nur. Sedikit nih Mas Nur, saya mau tanya terkait masalah sebenarnya lebih ke penerawangan Mas Nur terkait di masa depan ya Mas Nur ya. Kalau kita bicara tadi bukunya itu kan itu berbicara kelas intelijensia Muslim secara general Mas. Nah kalau untuk yang lebih spesifik Mas, saya coba menarik ini ke kelompok Islam yang kita sebut aja misalnya kelompok Islam varian seperti 212 yang secara politik dan secara ekonomi mereka terpinggirkan di mana konteks Indonesia. Nah, menurut Mas Nur nih ke depan nih apakah akan bisa muncul Mas kelas intelijensia baru dari Islam kanan ini? Atau mungkin kita bisa sebut Islam politik lah atau Islam revivalis Islam. Ke depan tuh akan kira-kira bisa nggak sih Mas muncul arus intelijensia baru dari Islam kanan ini Mas? Terus selanjutnya saya pengen nanya nih Mas, kira-kira kalau misalnya arahnya bisa kita arahkan ke sana, kira-kira gimana nih Mas untuk strategi operasional di tataran bernegara biar kita andai kata misalnya masih jauh dari pusaran kekuasaan, tetapi kita minimal bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam konteks bernegara. Maksudnya strategi-strategi bagaimana Islam kanan ini dengan misalnya kelompok intelijensianya ini bisa mempengaruhi tataran bernegara. Kalau selama ini kan kita sering dengar ya, kelompok sosialis yang ideologinya Syahrir ini mereka ini kayak orang mengistilahkannya ini gerakan klandestin. Mereka tidak berpartai tapi mereka intelektualnya banyak dan mereka tersebar di berbagai macam sektor dan mereka bisa mempengaruhi kebijakan negara. Nah kira-kira pola-pola seperti ini ke depan bisa nggak sih Mas diwujudkan oleh Islam kanan ini? Oke, silakan Mas. Oke, saya mungkin nanggapin 2 poin tadi ya. Pertanyaannya itu apakah 212 ini membuktikan satu generasi intelijensia baru? Bisa iya, bisa tidak. Memang ada satu kecenderungan generasi ini ya, yang kemudian
sebenarnya sedang dibahas juga oleh beberapa orang ya terkait apa yang disebut sebagai ternyata kaum milenial yang ada di Indonesia itu sangat terpengaruh dengan sangat terpengaruh dengan religiusitas. Ini agak menarik karena ternyata mungkin agak berbeda dengan kondisi milenial di negara-negara lain. Nah, saya nggak tahu ini mungkin fenomena baru juga gitu loh. Apakah 212 itu bisa merupakan tonggak dari lahirnya satu generasi intelijensia baru? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kita gimana mengkajinya sih. Saya sempat nulis juga sebenarnya, itu tapi tidak terlalu dalam membandingkan 212 yang memang terbukti berjilid-jilid itu gitu loh. Karena ini mirip dengan kemunculan syarikat Islam dulu dalam beberapa level agak mirip, di mana kemudian muncul satu solidaritas bersama. Dan itu melebur kelompok-kelompok Islam ya, yang datang ke 212 itu kan heterogen sekali ya, kelompok Islamnya bukan dari satu kelompok saja, tapi sangat heterogen. Saya punya kawan dari NU yang dia juga diam-diam ikut dan sebagainya gitu loh. Jadi agak menarik sebenarnya 212 ini. Cuma apakah ini bisa bertahan lama dan menjadi satu momen historis ala Karl Mannheim yang mendefinisikan tentang itu ya. Itu apakah itu jadi satu generasi baru, itu kita uji saja ke depan seperti apa. Tapi memang kalau kita melihat ada pola-pola seperti itu ya dalam banyak hal ya, dengan munculnya banyak komunitas-komunitas kajian dan lain sebagainya, yang itu polanya agak berbeda dengan yang lampau-lampau. Nah, ini barangkali bisa, kalau refleksi umumnya yang disebut sama Yudi Latif di sini, yaitu pola-pola jalan ketiga yang yang membentuk ya, jalan ketiga kan ada public sector, private sector, kemudian yang ketiga atas sektor. Sektor ketiga ini yang kita akan melihat nanti apakah punya aspirasi baru di sektor ketiga ini, baik berupa komunitas-komunitas, baik berupa ekspresi seni dan lain sebagainya. Karena misalnya saja di masa generasinya 80-an ya, di 80-an itu berarti generasi kelima ya, generasi kelima intelijensia muslim itu sekaligus bermunculan dan mulai naik. Generasi keempat dan kelima ini mulai muncul ekspresi-ekspresi jalan ketiga berupa seni. Lahirlah Bimbo, lahirlah Kasidaria dan sebagainya, yang itu zaman-zaman sebelumnya belum ada. Dan itu diterima secara umum. Kemudian teater-teater muslim mulai muncul. Masih ingat Lautan Jilbabnya Cak Nun dan sebagainya. Muncul para sastrawan-sastrawan muslim yang pada generasi-generasi sebelumnya belum ada. Ada Gus Mus di situ, ada Sutarji Kalsum Bakri di situ dan sebagainya. Nah, ini generasi intelijensia kelima lah terutama itu mulai muncul ekspresi-ekspresi seni ini. Demikian juga di era mereka ini, di private sector, di sektor kedua itu juga mulai muncul lagi para lini-lini yang sebelumnya hilang. Di generasi pertama, saudagar Islam yang sifatnya lokal itu memegang peranan penting bagi pembentukan organisasi-organisasi intelijensia di masa itu. Muncul Syarikat Dagang Islam. Kemudian Nahdlatul Tijar ya, kalau di NU itu muncul juga waktu itu, dan beberapa organisasi-organisasi perdagangan lokal yang saat itu terancam dengan penetrasi pedagang-pedagang, para pengusaha-pengusaha keturunan. Nah, ternyata di generasi keempat kelima ini muncul lagi, polanya lebih besar, korporasi. Muncullah grup Bukaka, grup Bakri, kemudian muncul lagi grup apalagi Kodel, Kongsi 8, gitu ya. Ini menarik sebenarnya. Jadi di sektor kedua ketiga juga mulai perubahan, yang ini di generasi kedua ketiga itu nggak muncul. Nggak ada pedagang-pedagang hebat di generasi kedua. Nasir Ahmad Hasan bangkrut terus, mau bisnis kan, gitu. Tapi di generasi kelima ini muncul grup Bakri yang sampai sekarang masih menggurita, Bukaka,
JK dan lain sebagainya, grup itu masih muncul. Nah, ini yang saya sebut faktornya bisa banyak banget. Nah, apakah 212 itu menjadi satu faktor baru atau tidak, kita lihat saja nanti sejarahnya seperti apa. Bisa iya, bisa tidak. Kalau semangatnya terus dipelihara dengan misalnya muncul kan sekarang kan retail 212 dan sebagainya itu ya, apakah itu membentuk satu ini baru? Tapi bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Misalnya sekarang ekonomi muncul gerakan-gerakan sosial baru yang walaupun begitu belum terinstitusionalisasi menjadi satu gerakan yang lebih masif ya. Gerakan-gerakan sosial, lembaga-lembaga zakat dan sebagainya itu mungkin di generasi sebelumnya belum ada loh, kalau kawan-kawan lihat. Ini bisa jadi salah satu faktor variabel generasi intelijensia baru. Di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada. Zakat ini itu dan sebagainya. Itu belum ada kalau kita melihat. Tapi di era generasi intelijensia ke-6 ini itu mulai bermunculan. Mungkin nanti generasi ke-7 kalau memang akan segera muncul ya, itu mungkin lebih berkembang lagi jadi misalnya institusi keuangan Islam. Nah, misalnya Bank Zakatin misalnya kan kayak gitu ya, Bank Zakat gitu misalnya. Itu bisa jadi why not gitu. Tapi ini menarik fenomena ini karena di tahap-tahap sebelumnya itu belum ada. Nah, gitu barangkali tanggapan saya terkait fenomena 212 apakah bisa jadi atau tidak itu seperti itu. Udah menjawab belum Mas Arief? Oke, ini Mas terkait apa? Sebenarnya saya cuma pengen komparasi aja sih Mas terkait masalah yang banyak cerita terkait masalah intelektual sosialis. Orang-orang Asahrir itu banyak berperan di konteks bernegara. Nah, sebenarnya polanya gimana sih Mas? Mereka tuh kok bisa melakukan itu? Nah, kenapa kita tidak bisa coba melakukan hal yang sama gitu? Oke, saya jawab ya. Mereka kayak gimana? Sebenarnya di era generasi ke-6, intelijensia ke-5, ke-6 ini, intelijensia muslim membanjiri bidang-bidang, terutama public sector. Tadi ya saya bilang ya, kuasa yang dimaksud di dalam buku ini, itu tidak melulu di public sector, di pemerintahan, tetapi juga di private sector dan third sector. Dan bahkan di mana-mana kuasa itu bisa muncul, relasi yang pakai pinjam gagasnya Foucault. Nah, demikian juga yang terjadi dengan tadi yang Mas Arief tadi, dalam konteks ini kan konteks bernegara, dalam ini kan konteksnya kan public sector. Justru di awal reformasi yang diisi banyak sekali oleh intelijensia generasi ke-5 dan sebagian ke-6 ini, intelijensia muslim itu membanjir loh. Coba dilihat itu di awal-awal, kalau Mas Arief lihat itu awal reformasi, mulai ketua MPR, ketua DPR, dan sebagainya, itu rata-rata jebolan LMD. Sebagian. Amin Rais ketua MPR, presidennya Gus Dur. Ya. Gus Dur itu bentuk yang namanya LKIS, Lembaga Kajian Islam Samanhudi, bersama Nurkolis Majid dan sebagainya. Itu kalangan IAIN, Sekolah Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Islam yang mengalami proses pembaruan. Agak berbeda dengan proses kampus sekuler itu tadi. Jadi ada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Gitu. Coba aja dilihat di awal, pegang itu. Dan itu salah satunya juga hasil dari kerja-kerja yang dilakukan oleh ICMI satu dekade sebelumnya. Yang nanti juga melahirkan banyak ya, Poland Republika lah, ini itu dan sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi kalau sekarang seperti apa? Nah sekarang seperti apa itu yang perlu kita evaluasi. Apakah intelijensia muslim masih pegang pengaruh? Saya kira masih ada, terutama sekarang yang paling kuat justru dari intelijensia muslim dari kalangan tradisional dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Itu masih pegang pengaruh di ini. Itu tadi. Jadi dalam intelijensia muslim sendiri ada heterogenitas di dalamnya gitu. Tidak dalam satu bentuk yang aspirasi yang benar-benar sama, plek gitu enggak, gitu lah. Kurang lebih gitu. Jawaban saya kayak gitu, Mas. Jawaban seperti apa ya sangat mungkin sekali. Ya, ini gitu. Itu barangkali. Oke. Cukup, gimana? Mas? Udah, oke. Cukup. Sip, oke. Terima kasih. Selanjutnya Fauzal Mubdin ya. Sebentar, saya cari dulu. Aduh, bukan. Mana dia tadi? Fauzal Mubdin. Silakan
Fauzal Mubdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, pripun kabare? Sehat? Ya teman saya ini sejak SMA ini. Mas mau Silakan tanya Pak gini. Fauzul. Ya. Ada satu istilah yang dipakai Anies Mata yaitu belokan sejarah. Nah, kira-kira dalam kondisi saat ini belokan sejarah apa yang mungkin akan melahirkan generasi berikutnya? Apa kemudian wabah corona yang melanda dunia ini akan menjadi sebuah belokan sejarah baru atau enggak? Tapi kalau saya melihat kayaknya iya, karena diskusi-diskusi seperti ini yang menggunakan online seperti ini kayaknya baru sekarang ini, sebelumnya belum ada, sehingga ini bisa dikembangkan menjadi sebuah media baru, sebuah cara baru dalam mengembangkan intelektualitas itu. Oh, intelektualitas sih yang bahasannya yang buku tadi itu intinya apakah ini akan cukup menjadi sebuah belokan sejarah gitu. Matur nuwun, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Nur. Apa yang kemudian faktor misalnya tadi disebut sebagai belokan sejarah itu ya, saya terus terang sudah agak lama nggak baca bukunya Pak Anies Mata ya. Tapi yang faktor yang mungkin ya faktor yang menentukan di awal abad 21 itu tentu saja faktor teknologi komunikasi dan informasi. Itu faktor yang sangat penting. Kalau kita sebut sekarang, misalnya tadi kalau Pak Fauzul tadi sebut misalnya dengan misalnya Zoom ini ya, saya barusan tadi sore itu WA-an dengan di sini kan masih ada nggak ya? Salah seorang guru saya, Bio Wisnu, kita akan masuk ke dalam, beliau tadi sampaikan, kita akan masuk ke dalam peradaban Zoom, yang bisa jadi nanti sowan kiai itu nggak perlu langsung sowan, tapi cukup dengan Zoom, gitu. Berkahnya nanti nyalurnya lewat Zoom dan sebagainya. Ini revolusi, terus terang, revolusi, cuma saya nggak tahu yang dimaksud sama Pak Fauzul tadi, apakah seperti yang saya maksud apa tidak, tapi saya belum, terus terang saya belum baca lah tadi yang Pak Fauzul sebutkan dengan belokan sejarah itu seperti apa, tapi faktor yang paling menentukan sekarang kalau memang yang dimaksud belokan sejarah itu terkait faktor determinasi yang paling menentukan perjalanan sejarah ke depan seperti apa ya sekarang ya teknologi terus terang gitu. Atau yang dimaksud itu perubahan gimana? Ya dimaksud gimana Pak Fauzul? Mungkin bisa dijelaskan karena saya belum baca bukunya Pak Anies yang itu juga gitu. Oke, salah satunya kan ini Mas, wabah corona ini loh. Wabah coronanya kan definisi belokan sejarah yang dimaksud Pak Fauzul itu apa? Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang tadinya hanya sebatas kemampuan fisik kita. Katakanlah kita berdiskusi satu kelompok, satu kantor kami, atau mungkin satu kantor kita. Tetapi kemudian dengan adanya wabah corona ini, kita bisa berdiskusi lintas negara dalam satu waktu, dalam satu kesempatan, sehingga penyebaran ide, penyebaran gagasan itu menjadi sangat mudah, sangat mudah sekali gitu. Sehingga kesadaran nasional yang mungkin dulu itu terjadi di kalangan beberapa orang saja, ya kan, kebangkitan nasional itu hanya muncul di kalangan beberapa orang saja, saat ini bisa menjadi sangat lebih mudah dan secara live. Mungkin itu yang saya maksudkan tadi itu. Ya memang ini faktor yang paling determinan di abad ini memang teknologi, Pak Fauzul. Ya makanya kemudian muncul terminologi revolusi industri 4.0 gitu ya. Walaupun nanti memang sebenarnya revolusi industri 4.0 itu memang bukan hanya teknologi informasi, tapi juga termasuk juga revolusi di bidang fisik. Kemudian revolusi di bidang biomedis, yang dimana itu mungkin barangkali salah satunya itu corona itu termasuk di dalamnya ya. Revolusi industri 4.0 itu termasuk mengatasi virus corona ini seperti apa gitu, karena yang dikembangkan sekarang kan bagaimana mengatasi kanker dan sebagainya dari ini itu dan sebagainya. Nah mungkin bisa jadi Pak Fauzul seperti itu. Yang pasti kan
dengan adanya teknologi informasi yang terus berkembang ini kan kita, kalau bahasanya ya Ashraf Amir Piliyang, kan kita bisa melipat ruang dan waktu ya. Sudah bisa melipat dunia. Kurang lebih kayak gitulah. Oke, gimana? Sudah? Sip. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan di message. Ada pertanyaan di message ini. Dari Robert Eddy. Tadi kan sempat disampaikan cikal bakal terciptanya komunitas intelijensia Indonesia dalam bentuk intelijensia Kristen, intelijensia Islam, intelijensia komunis, sosialis, dan lain-lain. Nah, terus apakah komunitas-komunitas yang akan terbentuk, komunitas-komunitas tadi akan terbentuk strata sosial baru dalam struktur masyarakat? Jika ada, apa signifikan yang mempengaruhi transformasi generasi intelijensia selanjutnya? Itu mungkin pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari Pak CEO. Iya. Pak CEO Great Edu. Identitas itu dia tidak bersifat baku. Dia kadang mengalami proses-proses yang evolutif. Misalnya, saya merasa bagian dari SMA saya, tapi begitu sekian tahun saya menganggap, wah SMA mana aja udah nggak penting lah, kayak gitu. Atau saya menganggap bagian dari kelompok A, tapi kemudian begitu pergaulan meluas atau pergaulan saya bergeser, kemudian saya menganggap bahwa kelompok A sudah tidak relevan. Ini yang kemudian terjadi tadi, contohnya yang terjadi dengan Agus Salim, paling contoh itu tadi ya, dari keluarga adat yang memegang Islam secara kuat masuk dalam tradisi pendidikan modern Barat, dalam hal ini Barat, tersekularisasikan, identitasnya baru, balik lagi ke Islam setelah ketemu kakeknya. Atau Tan Malaka. Tan Malaka yang kecilnya itu penghafal Quran, begitu besar karena keterasingannya di Belanda, salah satunya, dan kemudian dari bacaan-bacaannya terpengaruh juga revolusi Bolshevik dan sebagainya, bergabung dengan Komintern dan sebagainya, tapi dia masih meninggalkan satu cara berpikir yang berbeda dengan komunis internasional yang lain, bahwa menganggap bahwa bergabung dengan pan-islamisme itu adalah jalan terbaik untuk mengalahkan kolonial, bukan justru memusuhinya dan lain sebagainya. Nah ini, jadi identitas tuh dia terus berputar. Nah, tadi kalau misalnya tadi ditanyakan apakah akan muncul strata baru dari identitas-identitas yang sudah, mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Tapi yang sampai saat ini masih bertahan, masih di situ. Mungkin nanti akan ada satu bentuk hibrid baru. Kayak misalnya dakwah kampus itu menurut saya satu bentuk hibrid baru ya. Hibrid baru dari tradisi-tradisi sebelumnya. Kalau diawali oleh Bang Imad dan sangat terpengaruh dengan HMI, tapi ternyata begitu dakwah kampus ini membesar, ternyata menganggap bahwa proses evolutifnya sudah sangat berbeda dengan di saat yang pertama kali dibikin. Gitu. Nah, mungkin nanti misalnya 212 misalnya punya satu bentuk evolutif yang lebih berbeda lagi, atau ada gerakan lain nanti yang mungkin berbeda lagi, ya kita lihat nanti sejarah seperti apa. Sangat memungkinkan sekali terbentuk strata-strata intelijensia baru ke depan. Gitu. Yang mungkin kalau faktor yang paling memungkinkan ya sekarang misalnya faktor teknologi atau apalah, kita nggak tahu lah. Kayak gitu. Jawaban saya mungkin gitu Pak Robert ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya tinggal 2 lagi ya. Oke, ada yang bertanya nih. Halo, tes. Bentar. Ini siapa nih? 1, 2. Oke, dari Saudara Darlis dari Turki. Ketua PPI Turki. Oke. Ya, ini kanda saya nih. Bang Mas Nur. Sorry, tadi saya live sebentar ya. Ada sholat asar berjamaah. Baru asar. Baru asar loh.
menarik ya berbicara tentang buku Yudi Latif ini tentang genealogi Muslim, intelijensia Muslim dan kuasa gitu. Dan saya melihat memang genealogi intelijensia ini sangat penting untuk kemudian membentuk sebuah kultur dan juga menciptakan ya regenerasi kepemimpinan khususnya generasi muda Muslim di Indonesia gitu, dari pra kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan gitu ya. Mungkin tadi saya agak terputus sebentar. Tadi saya hanya mendengar di part pertama yang disampaikan oleh Mas Nur. Mungkin nanti kalau terulang barangkali mohon maaf ya. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau dulu saya di kampus atau dengan teman-teman di kami, kebetulan saya di kami juga di Aceh, saya selalu menjelaskan bahwa kita ini adalah anak sungai pergerakan gitu ya, di mana yang namanya anak sungai itu ya tentu ada hulu dan ada hilirnya gitu. Nah, tentu tidak hanya aliran sungai itu kan tidak hanya satu aliran saja gitu. Tentu dia ada cabang-cabangnya, kemudian kita menyatu itu dari menyatu di laut gitu. Tapi kalau kita lihat dari sumber gitu, sumbernya tentu juga dari satu gitu dan kembali ke satu gitu kan. Nah, saya ingin tanyakan pada mungkin diskusi ya, lebih meluas saja, bukan bertanya. Mungkin yang disampaikan oleh Mas Nur tadi yang saya tangkap juga terakhir bahwa kita tidak bisa memprediksi bagaimana agen ataupun aliran intelijensia generasi intelijensi Muslim ke depan di Indonesia ini seperti apa gitu. Dan ini juga yang saya lihat di Turki. Kebetulan saya di Turki juga ikut terlibat dengan beberapa dalam tanda kutip aktor-aktor intelijensia Muslim dan kuasa di Turki juga, di mana Turki sampai saat ini itu khususnya yang terlibat dengan kekuasaan itu ataupun yang ada hubungannya dengan kekuasaan Turki itu sampai sekarang itu tidak jelas lagi ke depan ini seperti apa gitu, pasca Erdogan gitu kan. Karena sampai dengan saat ini itu bahkan aliran utama dari, kalau dulu tak ada Miligorus, itu sudah terpecah ke dalam empat golongan besar gitu. Mungkin nanti bisa kita cari lagi referensinya secara bagaimana gitu. Nah, ke depan saya kira perlu rekayasa mungkin Mas Nur. Jadi banyak juga teman-teman yang saya lihat mempertanyakan apakah kemudian nanti ini kan kita kaitkan juga dengan prediksi Rasulullah ya, bahwa ke depan umatku akan ada 5 fase kebangkitan umat gitu ya, sampai dengan kembalinya ke kekhilafahan ala minhaji nubuwah gitu. Nah, saya lihat kebangkitan intelijensia Muslim di setiap negara itu sebenarnya hampir sama gitu. Jadi pasti ada silsilah generasi itu sangat penting gitu yang kita lacak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mas Nur tadi, bahwa ormas OKP besar yang ada di Indonesia hari ini itu semua kita lihat muaranya ke satu gitu. Kalau di Indonesia ada Jamiatul Khair misalnya kan. Dan sebelumnya juga kalau kita runtut lagi ke bawah Mas Nur, karena saya dari Aceh, itu ada juga beberapa aktor intelijensia Muslim di Indonesia itu yang ditulis oleh guru besar kita juga Pak Azra Mahdi Azra. Itu ada beberapa aktor intelijensia di Indonesia itu diwariskan itu beberapa dari ulama besar di Aceh, seperti katakanlah Abdul Rauf Asingkili ya, yang pemegang mandat tarekat
Asyatariyah ya di Nusantara itu. Nah ini menarik untuk kemudian kita elaborasi lebih dalam lagi. Dan saya sebenarnya sih berharap teman-teman di nasional itu ada semacam kolaborasi dari komunitas, dari organisasi besar pergerakan Muslim di Indonesia itu kita mencoba menyatukan ya, mencoba menyatukan dari arah pergerakan kita itu bagaimana agar kemudian apa yang disebutkan dengan Mas Nur tadi bahwa konsep intelijensi Muslim Indonesia ke depan itu bisa diprediksi dari sekarang gitu. Kan apa yang dilakukan oleh generasi-generasi ke-1, ke-2, ke-3 itu kan kalau bisa kita lihat frame-nya kan jelas seperti itu. Nah, kenapa enggak kemudian kita memperjelas itu lebih baik ya, mempersiapkan momentum, kalau istilah Bang Rijal itu, momentumnya itu dipersiapkan sebagaimana juga mungkin teman-teman generasi ke-6 itu menyiapkan momentum reformasi misalnya. Kenapa enggak kemudian momentum ini kan kalau kita hitung dari 98 kan udah lewat 2 tahun gitu, 20 tahunan. Kenapa belum ada generasi intelijensia yang ke-7? Kita teman-teman tadi menanyakan seperti itu. Nah ini kan pertanyaan kritisnya seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada ini moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Nur. Baik, jadi memang lahirnya satu generasi intelijensia baru itu biasanya merupakan respon dari kondisi yang mereka terima. Misalnya tadi generasi pertama itu respon dari kondisi kolonial, lahirlah syarikat, bentuknya syarikat Islam. Kemudian yang kedua, respon dari semakin banyaknya kaum terdidik di kalangan intelijensia Muslim, sehingga membentuk lapis baru, generasi intelijensia kedua dengan pola gerakan baru. Misalnya dengan, tadinya belum ada itu, kalau syarikat Islam kan tokoh intelijensia Muslimnya hanya beberapa, tapi kemudian bergabung, setelah itu terbentuklah Young Islamic Tempon. Kemudian SIS. SIS itu Student Islamic apa gitu, studi klub. Tahun 30-an itu banyak studi klub yang lahir. Kemudian semakin banyak lagi, lahirlah HMI. Responnya, semangatnya apa, itu juga berbeda-beda. Kami dengan responnya terhadap represivitas Orde Baru dan akan lahirnya zaman baru namanya reformasi, misalnya kayak gitu. Nah, kita melihat sekarang responnya seperti apa. Memang salah satu yang mungkin agak menarik dan mungkin belum dilakukan penelitian mendalam itu ya demonstrasi berjilid-jilid kemarin itu, yang itu bersamaan dengan lahirnya satu kelas menengah Muslim baru yang punya karakter yang mungkin agak unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lebih suka misalnya sekarang kan muncul tuh ya namanya jamaah Facebookiyah atau jamaah YouTubeiyah gitu ya. Jadi kita mengkajinya itu dari YouTube, tidak dari masjid-masjid lagi. Itu udah mulai agak jarang gitu. Lebih banyak orang yang mengaji dari YouTube daripada kolom-kolom yang didapatkan misalnya Bang Fahri, misalnya kan generasi ke-6 gerakan dakwah kampus itu ada dalam lingkaran-lingkaran usroh dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang lebih menikmati dengan YouTube dan sebagainya. Apakah ini membentuk satu karakter generasi yang baru? Saya nggak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Responnya kan kemudian misalnya dengan 112 itu kan respon merasa bahwa terpinggirkan secara politik dan kemudian melawan. Ini mirip dengan yang bentuk respon Dewan Dakwah ketika lahir, tapi bentuk responnya berbeda. Bentuk responnya berbeda, karena 212 ini kayaknya sebelumnya belum ada yang sebesar itu. Belum ada yang sebesar itu dalam melakukan bentuk proses massal umat Islam di Indonesia. Dalam skala lebih kecil misalnya Tanjung Priok itu langsung habis. Nggak sampai berjilid-jilid, nggak sampai kemudian mempengaruhi ini. Ini agak menarik sebenarnya. Bisa jadi sudah lahir satu generasi baru. Cuma karakter detailnya apa, itu yang perlu penelitian. Saya pikir kan kayak gitu. Dan itu belum ada di sini gitu. Makanya saya kadang juga dorong Bang Yudi untuk nulis edisi revisi lah gitu ya. Kayak Rick Leves kan dia sudah bikin sampai
tahun 2008 kalau nggak salah. Tadinya kan cuma sampai sebelum reformasi ya, yang di Plastic Labs dalam sejarah Indonesia modern itu loh, dia bikin tambahan, edisi tambahannya, revisinya. Ini bisa jadi harusnya bisa dikembangkan lagi dengan karakter-karakter baru umat Islam yang barangkali sudah agak berbeda. Kalau dulu misalnya ketemu sama mentor itu kan ketemu tatap muka yang dimana itu sifatnya dua arah. Sekarang kalau dengan YouTube itu kan satu arah, gitu kan? Pasti karakternya berbeda antara yang satu arah dan dua arah. Walaupun demikian, ini satu arah tapi bisa banyak pilihan, nah, kan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi membentuk satu karakter generasi baru. Kalau saya gitu dari Mas Darlis, bahwa proyek misalnya Miligorus yang ada di Turki itu apakah bisa diadopsi di Indonesia, sebenarnya ya Miligorus itu hampir bersamaan prosesnya dengan proses yang dilakukan Dewan Dakwah, karena sebenarnya waktu itu juga mereka bertemu dalam forum-forum internasional ya, dalam forum-forum internasional yang difasilitasi baik oleh Robitoh, IFSO dan sebagainya, yang level pelajar ada di IFSO dan sebagainya, yang disponsori, bahkan ada festival Islam internasional waktu itu, waktu saat itu zaman petrodolar ya, zaman pendapatan minyak besar-besaran, ditambah di Iran terjadi revolusi Iran, bahwa saat itu sempat dicanangkan oleh Robitoh itu sebagai tahun kebangkitan Islam. Wah, itu semua berupaya saat itu besar-besaran untuk melakukan penataan gerakan Islam waktu itu. Nah, apakah ke depan ini ya saya pikir memungkinkan sekali melakukan itu, cuman bentuknya seperti apa itu saya pikir perlu pendalaman-pendalaman. Mas Darlis. Barangkali begitu Pak Darlis. Oke, Mas Darlis, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Aduh, mana tadi? Oke, Mas Nur, ada pertanyaan lagi. Ada banyak ini sebenarnya masuk di chat. Saya pilih dulu. Satu, ini ada pertanyaan dari Sigit Nursyam, Bantul. Wah, kawan saya ini, anggota DPRD. Aspirasi zaman untuk intelijensia generasi 7 kira-kira apa? Ini kan menurut Mas Nur itu seperti apa? Kan karena Mas Nur kan pernah di puncak organisasi nasional dan juga udah seringlah ikut forum internasional. Aspirasi zaman untuk generasi ke-7. Itu Mas. Terus terang saya belum melihat arus besarnya ya. Ke depan itu seperti apa, masing-masing masih pada agendanya sendiri-sendiri. Ini yang perlu menjadi perhatian juga, karena memang orang sedang kebingungan dengan zaman baru ini mau ngapain gitu loh. Ini kan kalau kita melihat kan perubahan radikal yang terjadi di Revolusi Indonesia 4 itu kan kurang lebih kan seperti perubahan radikal yang terjadi di awal abad 20 ya. Kita mau ngapain itu masih gampang mau ngapain gitu loh. Terus terang kalau saya juga ketemu sama teman-teman dari luar dan sebagainya itu cenderung pada proyek besarnya itu belum ketemu satu proyek besar bersamanya apa gitu. Momentumnya pun barangkali sedang murung ya sekarang, maksudnya tidak seperti yang tadi saya gambarkan di era tahun 80-an itu benar-benar ada semangat yang tiba-tiba meledak yang luar biasa, ditambah saat itu asupan logistik juga besar-besaran dari booming harga minyak waktu itu ya, sehingga kemudian gerakan-gerakan Islam seluruh dunia itu bisa berlomba-lomba dan bisa bersemangat sekali membentuk proyeksinya secara bersamaan. Tadi di Turki, Miligorus yang kemudian nanti melahirkan kemenangan bagi Refah dan kemudian AKP dan sebagainya, kemudian proyek-proyek partai di banyak negara, di Malaysia, di Tunis dan sebagainya, itu kan dimulai tahun-tahun itu juga. Nah itu, tapi ke depan ini saya belum tahu, karena begini, kondisi umat Islam juga sedang
bagus amat gitu loh. Mulai dari Arab Spring yang menghancurkan kekuatan stabil di Arab itu kan ada sebelum Arab Spring. Begitu Arab Spring, itu yang terjadi itu kuasa yang dimaksud Foucault itu bukan lagi mulai berjalan. Jadi yang berlaku itu bukan negara kuat, tetapi koneksi-koneksi yang kuat. Nah ini menarik. Tapi mungkin yang menarik, yang mungkin bisa dicoba itu ke depan kita generasi intelijensia Muslim seperti apa itu mungkin pelajaran yang didapat dari Qatar. Saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan atau tidak ya. Ada satu buku yang cukup menarik, sebenarnya bicara tentang supply chain sih, tapi menarik karena ini ngomong tentang konektivitas, judulnya Konektografi, mungkin kapan-kapan kita akan ngobrolin ini, karangannya Parakana, di mana dia menyebut bahwa konektivitas itu sekarang menjadi hal yang paling penting di dalam perjalanan dunia modern ini. Nah, saya pikir mungkin kita perlu untuk kemudian melakukan agenda penguatan konektivitas antar intelijensia Muslim di banyak negara. Nah, ini nanti baru kita akan ngomong ke depan proyek besarnya apa gitu di dunia Muslim ini gitu. Karena saya melihat memang belum ada ya satu ini bersama, dan yang didapati bahwa sekarang sedang ya cenderung kemurungan ya yang terjadi gitu. Belum ada satu kata sepakat gitu. Barangkali Pak Sigit Nursyam ya yang mungkin bisa saya jawab, mungkin juga karena keterbatasan saya karena sudah hampir 2 atau 3 tahun ini ya tidak bergabung dalam terlalu intens dengan forum-forum internasional lagi gitu. Kita cukupkan ya. Ini udah 2 jam diskusi. Untuk ini ada yang banyak banget pertanyaan sebenarnya. Tapi kita cukupkan aja. Untuk yang mau bertanya selanjutnya nanti bisa di WA group, dan teman-teman untuk mau lihat rekaman ini nanti bisa dilihat di YouTube zakatin.com ya. Nanti juga akan di-share linknya di WA group. Untuk penutup mungkin Mas, kata-kata penutup sebelum kita Ya penutupnya sih saya pikir bisa jadi kita yang dimaksud sebagai generasi intelijensia ke-7 itu ya, yang menjadi problem yaitu aspirasi kita itu apa gitu, yang itu perlu menjadi PR kita bersama, bahwa kita harus punya satu agenda besar. Intelijensia Muslim ke-7 ini mau ngapain sih gitu loh. Nah, apakah tadi yang ada sempat menghubungkan dengan corona, apakah wabah corona yang berupa pandemi ini, karena banyak sekali pandemi itu bisa merubah sejarah. Kayak misalnya yang terjadi pandemi flu Spanyol itu merubah sejarah juga di Amerika, karena setelah itu kan terjadi krisis besar-besaran di Amerika ya, sehingga kemudian mengeluarkan mazhab Keynes itu kan mulai masuk ya waktu itu ya. Dan kemudian juga banyak pandemi besar di dunia merubah sejarah. Wabah maut hitam di Eropa 1300-an mengubah sejarah Eropa. Banyaklah. Nah, apakah ini momentum untuk melakukan satu perubahan sejarah corona ini? Walau alam kita bisa apa enggak itu, dan bentuknya seperti apa itu saya pikir menjadi PR kita semuanya. Barangkali itu Pak Purna dari saya ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan. Untuk pertanyaan yang nggak bisa ketampung, nggak bisa ditanyakan, ini ada lumayan banyak pertanyaan di message dan WA pribadi. Karena nggak bisa saya bacakan satu-satu, nanti silakan dimanfaatkan. Ini siapa lagi yang share? Oke, bisa dimanfaatkan WA grupnya untuk bertanya. Nanti pembicara akan menjawab ketika ada waktu luang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.